paling lambat 7 hari kerja setelah kegiatan berakhir. Dan yang terakhir, rekaman webinar seri 5 dapat diakses melalui link yang tertera. Diharapkan kepada seluruh peserta webinar untuk mematuhi aturan-aturan yang telah disebutkan. Terima kasih. Selanjutnya, sepatah kata dari Ketua STIMIK Akba, Bapak Dr. Askar Taliang, MSI. Kepada Bapak Dr. Askar Taliang, MSI, kami persilahkan. Ya, terima kasih panitia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan ini kita senantiasa diberikan nikmat kesehatan, kesempatan, nikmat ilmu, sehingga pada kesempatan ini kita bisa bersama-sama dalam webinar seri kelima STIMIK Akba yang digagas oleh P3M STIMIK Akba. Bapak Profesor Dr. Eko Indrajit yang saya banggakan, yang saya hormati. Terima kasih banyak Pak atas kesempatannya dan kesediaannya untuk mengisi acara webinar kelima ini. Yang saya hormati Ibu Ketua Yayasan Pendidikan Kartini Ujung Pandang sebagai badan penyelenggara STIMIK Akba. Yang saya hormati unsur pimpinan yang ada di STIMIK Akba, Ketua P3M STIMIK Akba sebagai penyelenggara seri webinar ini, para dosen dan para undangan dan para peserta webinar yang sempat bergabung pada hari ini. Materi hari ini yang akan dibawakan oleh Prof. Eko sangat luar biasa. Prof. Eko ya dari segi akademik kita tidak ragukan lagi, beliau memiliki atau menyandang gelar begitu banyak, ya, gelar S2 saja ada 5 di 5 negara yang berbeda, ada dari Amerika Serikat, Inggris, Belanda, Swiss, dan Jerman. Begitu pula dengan gelar S3 diraih dari Filipina, Polandia, dan sementara dalam proses yang lain. Suatu penghargaan bagi kita di STIMIK Akba di tengah-tengah kesibukan beliau sebagai rektor di Pradita University, ya, meluangkan waktu dalam memberikan masukan-masukan kepada kita dalam bagaimana ekosistem pembelajaran daring di era new normal ini. Memang Prof, perlu kami sampaikan bahwa ya kami di STIMIK Akba dengan kondisi sekarang senantiasa kami semua dosen atau kami dari unsur pengelola STIMIK Akba berusaha bagaimana kita menyesuaikan diri dengan kondisi sekarang ini, dan tentunya kita berharap ada masukan-masukan melalui webinar-webinar yang kami laksanakan sehingga tercipta suasana akademik walaupun ya kita tidak laksanakan di kampus dengan proses pembelajaran daring. Pada kesempatan ini kami tentunya berharap bahwa Prof. Eko dapat memberikan masukan kepada kami dan tentunya kami senantiasa akan bisa, mudah-mudahan bisa kami mengimplementasikan materi yang akan disampaikan oleh Prof. Eko. Kepada peserta yang
saya banggakan, hormati. Terima kasih banyak atas kesempatannya untuk bisa sama-sama kita mengikuti seri kelima ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini bisa kita mengambil hikmahnya, bisa kita memetik ilmu yang banyak, dan tentunya bisa kita mengimplementasikannya di tempat kita masing-masing, khususnya kepada dosen STIMIK Akbar. Kita senantiasa bagaimana bisa kita mengimplementasikan proses pembelajaran daring dengan baik tentunya. Saya kira itu Pak Prof, dengan kami harapkan bisa memberikan masukan-masukan kepada kami untuk menyikapi kondisi new normal ini. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas kata-katanya. Selanjutnya, pemaparan materi oleh Bapak Prof. Eko Indrajit yang akan dipandu oleh Bapak Suryadi Samsu, Eskom Mkom. Sedikit perkenalan mengenai moderator kita. Bapak Suryadi Samsu Eskom Mkom ini adalah dosen STIMIK Akbar yang juga diamanahkan sebagai Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Alumni STIMIK Akbar. Selain itu, beliau juga merupakan Direktur CV Smart Inovasi. Selain sebagai Direktur CV Smart Inovasi, beliau juga merupakan konsultan IT di beberapa instansi pendidikan dan pemerintahan daerah. Jadi mungkin jika ada Bapak peserta yang butuh informasi mengenai IT, bisa berkonsultasi dengan moderator kami nantinya. Demikian profil singkat mengenai moderator hari ini. Kepada Bapak Suryadi Samsu Eskom Mkom, kami persilahkan untuk memulai acaranya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih host atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Suryadi Samsu sebagai moderator acara webinar pada hari ini. Bapak Ibu seluruh rekan peserta, selamat bergabung di acara webinar seri kelima STIMIK Akbar. Topik kita pada hari ini yaitu bagaimana strategi membangun ekosistem pembelajaran daring di era new normal, yang akan dibawakan oleh narasumber kita yaitu Bapak Profesor Dr. Insinyur Ricardus Eko Indrajit MSc MBA atau biasa disapa Prof. Eko. Selamat siang Prof. Selamat siang. Di sini pagi, di sana siang ya? Oh, selamat pagi Prof. Sudah mulai siang Prof. Ya. Selamat datang di webinar seri kelima STIMIK Akbar. Ya. Sebelum kita masuk ke topik materi Prof, kita menyapa dulu peserta webinar pada hari ini. Kebetulan pesertanya bukan hanya dari Makassar saja, tetapi pesertanya ada juga dari beberapa dari luar Makassar, dari Sabang sampai Merauke. Mungkin kita bisa sapa satu persatu dulu Prof. Mungkin host bisa membantu dulu untuk mengaktifkan mikrofonnya untuk bersapa dengan Prof. Eko. Kita sapa dulu mulai dari Universitas Halu Oleo ya. Ada yang hadir pada hari ini. Kemudian ada juga Prof dari Lambung Mangkurat, Universitas Lambung Mangkurat. Kemudian disusul dari Universitas Muhammadiyah Lu Banggai, Prof. Jadi ini dari Sulawesi Tengah. Ya. Ada juga dari Sumatera, Prof. Ini dari Universitas Negeri Medan. Dari Mataram, bahkan ada juga dari Malang hingga
Gorontalo, Prof. Jadi ini banyak peserta kita yang berasal dari luar Makassar. Semoga bisa hadir pada hari ini juga, bisa menyapa Prof. Ya, dari total 200 pendaftar Prof ini baru yang join sekitar 108 orang partisipan. Ya. Oke, baik Prof. Untuk penjelasan topik pada hari ini, temanya cukup menarik Prof, karena ini terkait pandemi di COVID-19. Jadi kita dihadapkan pada kondisi di mana semuanya serba online, sehingga kita perlu membutuhkan strategi-strategi pembelajaran agar tidak jauh berbeda Prof, ketika kita melakukan pembelajaran secara offline. Nah, apalagi sekarang pemerintah sudah mengeluarkan suatu istilah baru, yaitu new normal, di mana kita akan beradaptasi dengan hal tersebut. Ya, beruntung sekali pada hari ini partisipan yang hadir juga ada dari guru-guru Prof dari SMP, yang mendaftar itu ada dari SMP, ada juga dari SMA, SMK Prof. Jadi merata Prof, ada dari rekan-rekan guru dan dosen. Ya, sebelum kita menyimak pemaparan materi dari Prof Eko, saya bacakan terlebih dahulu biografi singkat mengenai beliau. Saya coba tampilkan dulu di slide-nya. Ya, ini sekilas biografi singkat dari Profesor Dr. Insinyur Ricardus Eko Indrajit. Jadi sekarang beliau ini menjabat sebagai Rektor Pradita University. Selain itu pula, beliau sebagai Direktur Smart Learning and Character Center PGRI dan Ketua Ikatan Konsultan Teknologi Informasi atau disingkat IKTI. Nah, ini karir beliau sangat banyak. Ini agak agak banyak waktu yang kita bisa spare untuk bisa menyimak materi beliau. Jadi mulai dari karir di perusahaan sampai menjabat menjadi komisaris utama pada beberapa perusahaan di Indonesia maupun internasional. Nah, di sektor pemerintahan juga beliau ini adalah staf deputi Keminfo hingga menjabat sebagai ketua IDCIRT atau Lembaga Pengawas Internet Indonesia. Nah, kalau di perguruan tinggi komputer, Prof Eko ini sangat familiar di tengah-tengah kita, ya, karena beliau adalah ketua Aptikom 2 periode sebelumnya, kemudian sebagai direktur standar ASPI-LUKI, penasehat Apkomindo, dan anggota FTII. Dari segi publikasi, beliau telah mempublikasikan lebih dari 50 buku dan 300-an artikel ilmiah maupun populer. Nah, sehari-hari beliau dapat dihubungi melalui email di eko.indrajit@gmail.com atau nomor handphone 0818-925-926. Nah, akhir-akhir ini Prof, saya juga menyimak video-video Prof Eko dari YouTube di channel Ekoji Channel. Jadi ini juga saya mau tanyakan Prof, ini namanya Ekoji ini khas sekali dengan Makassar Prof. Jadi kalau Ekoji di Makassar itu singkatan Eko Indrajit, Ekoji. Oh begitu Prof. Kalau di Makassar Prof itu dialek, jadi kayak semacam mantap ji, kemudian aman ji. Nah itu jadi terkesan kayak Prof Eko ini dari Makassar juga. Siap. Ya. Informasi lebih lanjut bisa diakses melalui halaman website di http://eko.id. Ya, itulah tadi sekilas biografi singkat dari Bapak pemateri kita. Nah, sebelum masuk ke materi, kita melangkah dulu ke aturan webinar pada hari ini. Jadi, selama materi berlangsung, supaya bisa diikuti oleh peserta dengan baik, tertib, ada beberapa aturan selama materi berlangsung. Yang pertama, pemaparan materi akan
Lakukan selama 60 menit, kemudian tanya jawab setelah itu kurang lebih 30 menit. Nah, setelah pemaparan materi selesai, peserta boleh mengajukan pertanyaan kepada narasumber melalui fitur raise hand yang ada pada aplikasi Zoom masing-masing. Kemudian mengaktifkan mikrofonnya setelah dipersilakan oleh moderator. Selain dari itu, peserta juga bisa bertanya melalui chat via Zoom dan live chat via channel YouTube STIMIK Akba Makassar. Ya, jadi untuk hari ini materinya kita bisa mulai, Prof. Jadi saya persilakan kepada Profesor Dr. Insinyur Kardus Indrajit untuk memulai materinya. Silakan, Prof. Oke, bentar ya. Waktu saya berapa lama, Pak Moderator? Kurang lebih 60 menit, Prof, untuk pemaparan materi. 60 menit. Oke. Ya. Nah, ini bahannya bahan 2 semester dalam 60 menit ya. Oke, baiklah. Terima kasih Pak Moderator. Pak Akbar ya? Pak Suryadi. Oh salah, Pak Akbar Pak Ketua ya. Mohon maaf Pak Ketua. Paskar Pak Ketua, Bro. Paskar. Makasih banyak. Saya sudah diundang ke sini. Udah lama saya nggak berkunjung ke sana loh. Bu Marwah udah lama nggak ngundang saya. Iya, Prof. Udah lama nggak makan pisang epe, Prof. Iya, udah lama nggak makan pisang epe. Udah 15 tahun. Sebenarnya judulnya itu sederhana, Bapak Ibu sekalian seluruh Indonesia ini. Judulnya adalah Mendadak PJJ, kan begitu ya? Oke. Nah, itu judul singkatnya. Judul singkatnya itu Mendadak PJJ karena seluruh Indonesia semua pendidikan di PJJ-kan. Nah, saya belakangan ini aktif di PGRI, membantu guru-guru dan juga dosen-dosen se-Indonesia, kampus-kampus terkait dengan bagaimana menjalankan PJJ yang benar. Semua PJJ kita ini PJJ mendadak semua ya, karena terjadi di tengah-tengah kalau nggak salah setelah UTS mau menuju UAS ya kemarin itu ya. Jadi wajarlah kalau kita semua berjempalitan, sirkus itu biasa. Nah, jadi kalau saya sharing hari ini, jadi saya membuat ini sebenarnya umum ya. Untuk mulai dari PAUD, TK, sampai perguruan tinggi itu konsepnya sama. Ya, konsepnya sama. Dalam konteks dalam konteks domain ilmunya. Cuma nanti perbedaannya akan saya jelaskan apa bedanya kalau itu di pendidikan TK, SD, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Ya, kenapa? Karena pendidikan tinggi itu sebenarnya udah nggak sempat dirubah lagi, susah itu bawaannya dari SD, SMP, SMA gitu ya. Jadi kalau di SD, SMP, SMA-nya sudah biasa di new normal, nanti begitu sampai perguruan tinggi sudah terbiasa. Ya, sehingga kita harus melihatnya dalam satu tarikan nafas ya. Waktunya 1 jam, Pak Moderator kasih tahu saya ya kalau sudah ini ya. Ya, Prof. Jadi mungkin bapak-bapak, ibu-ibu mengerti ya. 20 tahun. Suara saya jelas ya? Jelas suara ya? Jelas, Prof. Jelas, Prof. Jadi selama 20 tahun belakangan ini, saya itu keliling kampus ya bersama Prof Ucok. Keliling kampus, keliling sekolah-sekolah, menjelaskan ayo kita pakai IT, ayo kita e-learning. Tapi isinya semua adalah alasan, semua nggak ada yang mau gitu ya. Lo mau juga setengah-setengah. Sebagian bilang, oh itu bagus untuk masa depan, tapi tidak pas untuk sekarang. Sebagian alasannya adalah, oh itu untuk di kota-kota besar, kami tinggal di daerah terpencil, tidak cocok. Kemudian yayasan bilang, waduh butuh investasi, uangnya belum ada. Terus dosen-dosen, guru-guru bilang, secara pedagogik ini masih dipertanyakan, efektif apa tidak. Sebagian mengatakan, guru-guru, dosen-dosen belum siap, apalagi yang senior, harus dilatih dulu gitu ya. Terengah-engah saya 20 tahun mencoba mengajarkan ini. Saya kalah sama COVID gitu ya. Ternyata dalam hitungan hari ya, saya 20 tahun susah sekali. Ini dalam hitungan hari seluruh Indonesia langsung pindah. Jadi dulu ada orang namanya Watson bilang,
sangat sulit bagi manusia untuk mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat. Lebih mudah lingkungan yang mengubahnya. Dan itu sekarang sudah terjadi. Anda suka nggak suka, mau tidak mau, setuju tidak setuju, harus melakukan PJJ karena nyawa manusia jauh lebih berharga dari segalanya. Ya. Nah, jadi kenyataannya sekarang COVID-19 itu mendisrupsi kita. Ya. Jadi belajar jarak jauh itu jadi satu-satunya, nggak ada cara lain. Ya. Dan belajar jarak jauh yang paling efektif, yang paling efisien adalah ya pasti lewat IT, internet, itu sudah keniscayaan. Saya yakin mahasiswa jauh lebih siap daripada dosen, percayalah. Karena mereka lahirnya belakangan daripada kita. Ya. Betul. Nah, tinggal dosen ini motivasinya gimana nih? Tanggung jawab moralnya gimana? Kemampuannya bagaimana? Nah, cuman nggak usah takut. Caranya adalah sekarang apa istilahnya kayak belajar berenang tapi dengan cara diceburin. Ya, yang penting tidak mati gitu. Nggak bisa lagi belajar berenang dengan cara pelan-pelan satu-satu, kakinya dulu, tangannya dulu, megang tembok dulu, tidak. Ini tiba-tiba tanggal 16 Maret kita udah ditendang, tubuh kita kecemplung ke satu tempat dan kita berusaha survive untuk tidak tenggelam. Nah, dari mana kita belajar? Ya dari kayak begini nih, kita webinar, ya kita YouTube-YouTubean, Google, internet dan lain sebagainya. Tadi ada yang menarik disampaikan oleh Pak Ketua. Gimana caranya mindahin yang dari kampus ke dalam PJJ begitu ya? Nah, ini banyak kesalahan Bapak Ibu sekalian. Misalnya apa? Di kampus jam 8 sampai jam 12 full tatap muka belajar. Terus sama PJJ dibikin gitu, jam 8 sampai jam 12 suruh melototin komputer. Oke? Yang terjadi adalah mata pedih, kuping panas, dan duduknya ambeien kita semua ini. Terus setiap hari begitu terus. Oke? Dan kemarin ada studi yang menarik dari ICT Watch, dikatakan orang Indonesia kalau telekonferensi kayak begini nih, tahannya cuma 30 menit. Sisanya susahnya mulai buka window kedua tuh. Sebelah kanan mulai ada WA lah, mulai ada Netflix, mulai ada Gmail. Mungkin sekarang juga ada yang sambil nyambi dari awal, ya kan? Dan itu suatu keniscayaan. Jadi nggak bisa kita bilang, ayo anak-anak jangan buka Netflix, ayo mahasiswa jangan buka WA. Nggak bisa istilahnya. Nah, sehingga kalau kita modelnya seperti itu, hanya memindahkan cara jamnya tetap, itu menjadi sangat tidak efektif. Ceritanya seperti itu. Ya. Nah, mari kita lihat selanjutnya. Nah, cuman bagi saya tahun 2020 ini adalah kesempatan besar. Kenapa? Katanya dalam setiap krisis itu kita melihat suatu peluang besar. Kenapa? Karena kalau Anda DNA-nya adalah seorang guru, Anda DNA-nya adalah seorang dosen, Anda adalah DNA-nya adalah seorang pengajar atau instruktur, melihat situasi sekarang ini, mestinya Anda merasa tertantang. Kenapa? Karena tugas kita itu kan merancang proses pembelajaran jarak jauh sekarang itu, lewat IT. Tugas kita memilih metode pembelajaran yang tepat. Tugas kita membuat strategi pembelajaran yang tepat. Tugas kita mencari atau mengembangkan bahan yang cepat namun tepat. Gak sempat lagi mau bikin. Tugas kita ini kan menyelenggarakan proses belajar yang menarik. Tugas kita melakukan evaluasi. Ya, melakukan tes ujian, formatif maupun sumatif. Tugas kita kemudian menyempurnakan sambil jalan. Jadi kalau ini sebenarnya Anda adalah benar-benar DNA-nya seorang dosen, melihat begini biasa aja. Ya makanya saya selalu kalau kasih sharing itu saya kasih contoh guru-guru atau dosen-dosen dia di daerah pedalaman, di daerah 3T. Kemarin saya mentraining 15.000 guru seluruh Indonesia. Itu saya kagum banget melihat teman-teman misalnya di Nabire itu. 1 hari 4 jam di atas genteng dan di atas pohon kelapa supaya sinyalnya stabil. Nah, itu saya beri contoh itu semua kepada guru-guru yang ada di kota, gitu ya. Karena kalau dia memang guru, apapun yang ada di sekitarnya dia bisa pakai untuk mengajar. Itu DNA seorang guru. Kondisi apapun dia bisa survive untuk memberikan yang terbaik bagi siswanya. Tapi kalau DNA-nya itu bukan guru ya, ngajar itu bukan hobinya, alasannya ada aja. Aduh, internetnya kecepatan. Nggak ada internet kecepatan ya. Internetnya kelambatan misalnya. Atau bilang, aduh saya belum dilatih, saya gaptek, ada aja alasannya gitu ya. Tapi kalau dia DNA seorang guru atau dosen, apapun kondisinya, apapun teknologinya,
dia bisa pakai caranya untuk bisa ngajar. Saya masih senang ngajar begini Pak, lewat webinar. Enak kita bisa lihat muka. 1 bulan lalu saya diminta mengajar guru-guru menulis, tapi guru-guru itu ada di daerah pedalaman dan mereka cuma bisa WA-WA-an. Jadi saya ngajar hanya lewat WA pakai teks, Bapak Ibu sekalian. Bisa dibayangin tidak? 1,5 jam saya mengajar cara menulis lewat WA. Dan hasilnya adalah dari 50 orang, 15 tulisan sekarang mau diterbitkan istilahnya. Jadi sebenarnya efektif. Asal kita semangat, ceritanya begitu. Nanti caranya ketemu, saya akan sharing ya. Nah, sekarang ini juga kurang apa? Ya. Nah, Bu Marwah kan di yayasan. Bu Marwah masih di yayasan ya Bu Marwah ya? Nah, dulu kan sekolah-sekolah, kampus-kampus, itu bilangnya begini, pengen pakai IT, tapi vendornya kasih harga kok mahal banget gitu kan. Bapak Ibu sekalian, sekarang dikasih gratis semua nih pandemi nih. Iya kan? Teleconference coba lihat. Zoom, Webex, Google Meet, Hangout, Microsoft Meeting, Telkom You Meet Me. Semuanya dikasih gratis hanya karena pandemi ini. Mereka istilahnya solider, ya. Nah, kemudian LMS, ada Moodle, Edmodo, Google Classroom, Microsoft 365, Schoology, semua dibuka for free. Kuis online, ada Kahoot, ada Quizizz, ada Mentimeter, ada Google Form, dan lain sebagainya. Sumber belajar coba. Ada YouTube, ada Google, ada Bing, Coursera, IDX. Ini semua dibuka secara free. Jadi udah nggak ada alasan lagi saya nggak punya akses kepada pendidikan yang bermutu. Nah, pertanyaannya belum tentu nanti kalau sudah new normal, ini digratisin lagi Bapak Ibu sekalian, gitu istilahnya. Ya mungkin akan di-charge tapi harganya tidak mahal. Dan saya melihat kemungkinan nanti kampus-kampus yang sudah terbiasa memakai ini kan sekarang namanya sudah tercatat. Saya yakin nanti dapat harga lebih murah daripada yang belum sama sekali masuk ke dalam sini. Jadi manfaatkan semua ini semua ya. Zoom ini dimanfaatkan ya. Nanti kalau suruh bayar $1, $2, kita sudah biasa ceritanya ya. Jadi tidak ada alasan. Ini kesempatan kita, kesempatan emas untuk nyoba semua teknologi. Ya, jadi kalau ada vendor yang nawarin teknologi suruh bayar, dia bilang wah dia tidak solider terkait dengan pandemi. Semua kan begitu ya. Sekarang jadi lagi memberikan. Yang diberikan ini adalah yang premium semua sebenarnya. Yang kalau sehari-hari itu harus membayar. Ya. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Prinsip pertama, proses belajar mengajar tidak boleh berhenti apapun yang terjadi. Dan dosen atau guru itu tidak lagi menjadi sekedar fasilitator, dia menjadi arsitek proses pembelajaran. Nah, dia menjadi arsitek kenapa? Ya semuanya di rumah, dia harus menyusun gimana cara bisa jalan dengan baik. Dengan segala keterbatasannya. Ya, karena apa? Siswa tinggal di rumah yang berbeda-beda. Dengan situasi yang berbeda-beda. Dosen juga tinggal di tempat yang berbeda. Ketemu fisik nggak boleh. Wah, itu kan asik tuh ya. Ibarat main catur, lawan kita itu masih penuh bidaknya. Kita bentengnya udah habis, kudanya udah nggak ada gitu ya. Tapi gimana paling nggak bisa seri aja gitu ya. Kita berpikir. Nah, tidak ada yang perlu ditunggu. Ya, tidak ada yang perlu ditunggu. Pergunakan aja apapun yang ada di sekitar. Ya, yang Anda bisa kontrol adalah yang ada di sekitar Anda. Anda tidak bisa mengontrol kapan pemerintah ngasih bantuan ke kita. Anda tidak bisa mengontrol kapan ada juklak atau juknis. Anda tidak bisa mengontrol kapan pandemi ini berakhir. Nggak bisa. Yang bisa kita kontrol adalah capaian pembelajaran bisa kita kontrol. Sesi pembelajaran bisa kita kontrol. Cara belajar bisa kita kontrol. Ya, bicara sama orang tua dan siswa bisa kita kontrol. Itu yang kita lakukan. Ya. Tidak perlu takut gagal Bapak Ibu sekalian. Karena dalam konteks PJJ dan new normal ini, kegagalan adalah biasa. Bagian dari proses belajar. Ya, hari pertama itu banyak dosen-dosen atau guru-guru yang dikerjain sama mahasiswanya. Ya, dosennya, gurunya ngajar sama mahasiswanya di mute. Karena dosen dan gurunya belum tahu cara jadi host, gitu ya. Lama-lama dia tahu dia dikerjain. Nah, sekarang guru-guru, dosen-dosen udah pinter. Ajarin saya jadi host, biar saya nggak di mute sama siswa saya, gitu ya. Biasa itu, nggak ada masalah. Semua saling belajar. Ya, mulailah dari diri dan lingkungan sendiri. Jangan, tidak perlu memikirkan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Nggak bisa. Ya, yang ada di kendali kita adalah siswa kita, bahan belajar,
cara mengajar, metode, strategi. Bahkan sekarang Mas Menteri sudah membebaskan kepada Anda semua, tentukan tujuan pembelajarannya sendiri-sendiri. Kurang apa? Udah merdeka, kampus merdeka itu. Dulu kebanyakan aturan protes. Sekarang dimerdekakan bingung. Nah, kan susah kita jadinya. Nah, mumpung sekarang kampus merdeka, kondisi seperti sekarang ini, Anda merdeka untuk membuat tujuan pembelajaran masing-masing. Yang penting tujuan itu bisa dipertanggungjawabkan. Kemarin Mas Menteri sudah mengatakan fokus pada kebutuhan untuk hidup, ilmu kehidupan, literasi kehidupan. Topik bahasan itu adalah jembatan untuk mencapai itu semua. Ya. Dan dalam konteks PJJ dan new normal ini, orang bijak berkata, lebih baik setengah-setengah benar daripada benar-benar salah. Ya. Nggak ngapa-ngapain itu benar-benar salah istilahnya. Jadi kalau melakukan sesuatu itu setengah-setengah benar sambil belajar memperbaiki diri kita. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke new normal. New normal nanti kayak apa? Nah, saya pengen diskusi, boleh nih Pak Moderator ya? Boleh, Prof. Oke, Pak. Silakan. Nah, Pak Moderator dulu nyalain Pak Suryadi. Saya mau ngobrol sama Pak Suryadi ya. Ya, Pak Prof. Suryadi lihat gambar di depan ya. Lihat, Prof. Ada berapa kuadran, Pak, yang kelihatan? Ada 4 gambar, 4 Prof. kuadran ya. Kuadran Ya. kiri itu offline, online, atas sinkronus, asinkronus. Betul Pak Suryadi? Ya, betul. Oke. Sekarang saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian, yang namanya PJJ itu bisa 2. Bisa offline, bisa online. Banyak yang salah, PJJ itu harus online. Tidak. PJJ itu ilmunya udah puluhan tahun yang lalu, semenjak di Indonesia itu ada UT. UT itu kan PJJ. Cuman dulu belum ada komputer. Jadi PJJ-nya offline dulu Pak Suryadi. Nah, sekarang saya tanya, gimana caranya Universitas Terbuka dulu melakukan pembelajaran PJJ secara offline? Ngirim bahannya gimana dulu, Pak? Ya. Kalau kirim bahannya, Prof, Pakai apa saya dulu? kurang ini, Prof. Kira-kira pakai apa? UT dari dulu udah ada tuh. Ayo, siapa yang bisa jawab? Pakai apa? Yang bisa jawab di sela aja. Boleh. Gunakan pakai jasa. Betul. Pakai jasa pos, dikirim. Modulnya dikirim. Ya. Kita semua lewat pos, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, jadi bisa offline, bisa online. Nah, sekarang sudah ada IT, enak. Tidak perlu pakai pos lagi, tapi bisa di-online-kan. Ya. Nah, sekarang, apakah itu offline maupun online? Ya, itu bisa sinkronus, bisa asinkronus, gitu ya. Nah, Pak Suryadi, Ya, Prof. nah, sinkronus itu artinya saya dengan Pak Suryadi belajarnya pada waktu yang sama, sehingga kita bisa omong-omongan kayak sekarang, oke? Ya. Ya. Asinkronus artinya saya kasih PR, nanti Pak Suryadi ngerjain di rumah. Kita tidak berada dalam waktu yang sama. Makanya kata sinkron itu berasal dari waktunya sinkron apa tidak. Oh, Sekarang iya. jadi kita lihat di dalam kelas itu, ya, kalau guru sama siswa ada di dalam kelas, itu namanya offline sinkronus. Guru memberikan PR di rumah, anak-anak ngerjain PR tanpa menggunakan internet, itu namanya offline asinkronus. Ini sudah terjadi lama. Nah, ketika ditemukan komputer, ada online sinkronus. Kayak kita sekarang ini. Kita sekarang ini adalah online dan sinkronus. Tapi kalau Pak Suryadi browsing YouTube, Pak Suryadi browsing browsing internet, itu online asinkronus. Asinkronus, ya. Itu kan ada nomor 1, 2, 3, 4 ya Pak Suryadi? Ya, Prof. Saya tanya sekarang, gara-gara PJJ yang dilarang pemerintah yang mana? Yang dilarang pemerintah. Nomor berapa? Yang 3. Nomor 1, 2, 3, atau 4 yang nggak boleh sama pemerintah. Nomor 1, 2, 3, atau 4? Yang 3, Prof. Nah, 3 sekarang kita 3. Satu. Ah, 1 yang nggak boleh.
Kenapa satu nggak boleh, Bu Marwah? Kumpul. Nggak boleh kumpul satu COVID. itu. Offline sinkronus tuh nggak boleh. Siswa nggak boleh ngumpul deket-deketan, guru nggak boleh ngumpul ketemu siswa. Tapi 2, 3, 4 boleh kan? Boleh. Boleh. Iya, pakai 2, 3, 4 itu. Iya, Prof. Ya kan? Satu pun sebenarnya boleh. Tapi yang deketan tuh bukan guru tuh. Di rumah ada siapa? Orang tua. Orang tua. Jadi satu tetap boleh. Cuman bukan guru, orang tua. Terus yang duduk sebelah kiri kanan kita bukan siswa. Tapi siapa? Siapa kira-kira kalau di rumah? Anak-anak. Adik-adik, kakak-kakak, semua yang ada di rumah. Ya. Jadi satu tetap boleh, cuman aktornya beda gitu. Jadi guru, dosen harus memakai tangan-tangan mereka, gitu ceritanya, ya. Nah, kalau di kampus kos-kosan. Ya kira-kira yang ada dekat kos-kosan siapa? Yang ketemu Teman kos. deket-deket. Terus, Nah, teman-teman kos itu bisa dipakai. Nah, jadi 1, 2, 3, dan 4 itu sebenarnya boleh semua. Bedanya satu, aktornya menjadi berbeda. 2, 3, 4 bisa dijalanin oleh kampus secara bebas. Nah, sekarang saya mau tanya siapa yang bisa jawab nih. Kemarin itu banyak anak-anak melapor mengeluh ke Komnas Anak. Dikatakan sebagai tugasnya kebanyakan tugas. Mahasiswa protes, tugasnya banyak banget. Masa tugas lebih banyak daripada kuliah biasa? Kira-kira kebanyakan pada main di kuadran mana? Memberi tugas. 1, 2, 3, atau 4? 3. Kuadran 2. 2 itu paling banyak tuh. Suruh nulis, suruh ketik. Kalau semua dosen bermain di kuadran 2, itu mahasiswanya langsung tewas. Nah, ini kebanyakan kesalahan kampus-kampus. Terserah dosennya. Dosennya males pakai 3, 4 karena dosennya gaptek. Akhirnya semua kirim WA. Semua munculnya di 2 itu. Nomor 4 cuma dipakai untuk ngumpulin tugas. Nah, jadi dari ilmu pendidikan, fokus kan ada di mahasiswa. Nah, itu jadinya susah. Karena semua tidak ada 2. Tidak mengorkestrasi 1, 2, 3, dan 4. Dalam new normal, semua 4-4-nya ini di-blended istilahnya. Dijadikan satu. Kayak kalau kita bikin jus yang dalamnya ada apel, ada jeruk, ada pepaya, ada belimbing di jus. Kadang-kadang 3, kadang-kadang 4, kadang-kadang 1, kadang-kadang 2. Tapi ada dosen juga yang 1 dipindahin jadi 3. Bulat-bulat dipindahin. 1 tuh jam 8 sampai jam 1. Yang 3 itu, telekonferensi kayak gini, jam 8 sampai jam 1 juga. Wah, abis itu dikasih tugas ke yang 2. Wah, semakin gila mahasiswanya. Akhirnya nggak belajar apa-apa mereka. Karena habis waktunya untuk melakukan hal-hal yang terlalu berat dan tidak masuk akal. Ya. Nah, dari sini kalau kita lihat, sebenarnya kuadran 1 itu, yang berperan sebagai guru atau dosen, itu orang tua sekarang. Kan nggak boleh lagi ketemu fisik. Kuadran 2, mahasiswa itu melaksanakan pembelajaran secara mandiri. Kuadran 3, itu kalau telekonferensi seperti kita ini, bukan guru mengajar, tetapi guru mengkonfirmasi kemajuan siswa. Jadi ketemunya begini nggak lama-lama. Kan saya tadi katakan setengah jam udah nggak tahan ketemu begini. Ya, itu hanya konfirmasi. Kuadran 4, masyarakat menyediakan platform belajar. Jadi masyarakat bantu kan. YouTube itu kan dari masyarakat isinya. Internet dari masyarakat. Ya, MOOC, MOOC itu juga dari masyarakat. Jadi nanti dalam pembelajaran normal, nggak seperti baru lagi. 4-4 ini harus menjadi 1. Siap-siap aja dosen nanti begitu masuk, akan banyak diinterupsi oleh mahasiswanya. Karena mahasiswanya akan bilang begini, Pak dosen, kenapa ini diajarin di kelas? Ini udah ada di YouTube, ajarin yang lain. Nah, loh, dosennya gimana kalau siswanya ngomong begitu? Sekarang sudah mulai ada gerakan yang lucu. Apa? Begitu ngelihat pandemi ini, banyak orang tua melihat bahwa yang diajarin dosen-dosennya semua ada di YouTube. Mulai protes orang tuanya.
Ngapain saya bayar ke kampus ketika dosennya ngasih ilmu yang di YouTube udah ada? Berarti saya bayar untuk apa? Ada yang sudah sampai situ Bapak Ibu sekalian karena pandemi ini. Malah ada yang lebih protes lagi. Kata anak saya yang di YouTube ngajarnya lebih menarik daripada dosen di kelas. Nah loh, kita harus ngapain? Nah, di situ para dosen harus berganti peran. Ya, nggak bisa lagi yang ada di YouTube, yang ada di internet diomongin lagi di kelas. Karena sekarang lewat kuadran 2 dan lewat kuadran 3, anak-anak sudah bisa belajar sendiri. Jadi nanti new normal, kelasnya akan menjadi berbeda. Nah, di kampus juga berbeda. Biasanya mau pulang jam 4 gitu ya, ditahan sama ketua, ditahan sama kaprodi. Jangan pulang dulu. Kita rapat dulu sebentar. Nanti aja pas maghrib pulang, gitu kan ya. Tapi nanti protes dosennya. Jam 4 pokoknya pulang. Nanti aja begitu di rumah telekonferensi. Kan gitu. Gara-gara sekarang udah kebiasaan telekonferensi. Nah, hal-hal itu akan terjadi Bapak Ibu sekalian. Nah, tetapi saya selalu mengambil sisi positifnya. Jadi pandemi 3 bulan ini ada kultur baru dengan cara belajar manusia. Mari kita lihat kultur baru itu apa. Saya mulai dari kuadran 1, di sisi orang tua. Orang tua sekarang mulai dekat lagi sama siswanya. Hal-hal lama yang indah ditinggalkan oleh nenek moyang kita mulai kejadian lagi di rumah. Apa itu kira-kira? Saya mulai lagi menjadi pendongeng sekarang. Saya yakin Bapak Ibu udah jarang ngasih dongeng ke anak-anaknya seperti dulu kita didongengin oleh kakek nenek kita. Dan itu membentuk karakter yang cukup tinggi untuk anak-anak kita. Mulai mendongeng lagi karena sering di rumah sama anak-anak ini. Ya, orang tua mulai berkomunikasi secara intens. Mereka mulai tahu, mereka mulai care yang tadinya semua diserahin ke kampus, diserahin ke sekolah. Mereka mulai sama-sama mengajar. Ya, mereka mulai dekat. Ini ada istilah drone parenting. Tahu drone parenting apa? Jadi orang tuanya ada, cuman semuanya diserahkan ke babysitter. Semua diserahkan kepada bapak ibu kita, nenek kakeknya. Semua diserahkan kepada pembantu rumah tangga karena bapak ibunya kerja. Nah, sekarang balik lagi, drone parenting mulai hilang. Orang tua mulai menemukan lagi kehangatannya dengan anak-anaknya. Dan namanya pendidikan, karakter itu bukan hanya karakter itu pertama kali adalah tugas orang tua di rumah. Sekolah sama kampus itu ingin memperkuat karakter yang sudah diajarkan di rumah. Makanya kalau mahasiswa suruh bikin lagi pendidikan karakter itu sudah susah. Karena mahasiswa itu bukan usia golden age lagi, sudah terbentuk pribadinya itu. Ya, kita bisa membenarkan sedikit banyak, tapi tidak semudah kalau SD atau SMP karena golden age-nya ada di situ, ya. Kemudian di kuadran 2, anak-anak mulai belajar mandiri. Ya. Nanti kampus-kampus, hati-hati kampus-kampus, Anda akan menerima anak-anak SMA yang jauh lebih kritis daripada yang sekarang. Karena selama pandemi mereka sudah belajar mandiri. Mereka sudah terekspos dengan internet cukup tinggi. Jadi nanti kalau dosennya salah ngasih materi akan diprotes sama anak-anak itu. Bahkan anak-anak sebelum ke kelas udah ngeliat dulu, oh besok Pak dosen mau ngajar ini sama Bu dosen nih. Saya lihat dulu di YouTube. Besok Bu dosennya baru mau ngajar, dia udah duluin. Bu, jangan yang itu Bu, saya udah tahu, yang lain dong. Nah, siap-siap aja. Karena anak-anak sekarang ini adalah anak-anak yang mengenal pembelajaran mandiri akibat pandemi. Ya, karena waktu dulu mereka sibuk dengan sekolahnya, mereka nggak sempat pakai internet. Mereka sempat pakai internet, tapi hanya untuk main game. Kenapa? Karena hal-hal yang sifatnya sekolah dipergunakan dengan cara klasikal. Kuadran 3, guru-guru, dosen-dosen. Dosen-dosen berusaha keras untuk beradaptasi dengan peserta didik. Dosen-dosen susah-susah payah. Gimana caranya PJJ begini bisa membuat menarik. Siswanya nggak ngantuk, siswanya nggak jalan-jalan. Kalau videonya dimatikan udahlah, 80% tuh mereka belum tentu memperhatikan. Ya, jadi kadang-kadang saya panggil nih, kalau 80% tiba-tiba saya panggil gitu ya. Nah, nanti saya kasih tahu caranya bagaimana supaya mereka perhatikan. Ya, dan masyarakat juga sekarang banyak memberikan bantuan. Jadi semua bahan pendidikan dibuka semua. Ya, nah, jadi
Inilah yang akan terjadi dalam new normal. Di sekolah maupun di kampus. Akan terjadi blended. Antara luring dan daring blended. Antara sinkronus dan asinkronus dicampur. Antara classical classroom dengan flip classroom. Nah, flip classroom ini menarik. Ini yang dipakai selama PJJ. Apa itu? Belajar di rumah, ngerjain tugas pas meeting seperti ini. Tadi saya katakan ketemu begini bukan untuk belajar mengajar, tetapi untuk konfirmasi. Apakah Anda sudah belajar sebagaimana diperintahkan? Yang content based menjadi konteks based. Yang tadinya evaluasinya sendiri menjadi multiple evaluation. Semuanya akan serba blended. Nah, gimana cara meramu? Namanya blended kan dicampur semua ya. Gimana cara meramunya? Setiap kampus, setiap mata ajar, setiap mata kuliah beda-beda. Tergantung itu mata kuliah apa. Tujuannya apa. Karakteristik peserta didiknya kayak apa. Infrastruktur yang diperoleh kayak apa. Literasi pedagogiknya dosen seperti apa. Nah, dengan melihat itu barulah dosen sebagai arsitek membuat campurannya yang paling efektif. Ya. Nah, ini 4 hal yang harus dipelajari. Untuk teman-temannya Bu Marwah, dosen-dosennya Bu Marwah, harus mulai mempelajari 4 hal ini. Pertama, harus bisa belajar mengajar secara efektif dengan menggunakan virtual classroom. Ya. Dalam kondisi pandemi ini, we have to prepare for the worst but pray for the best. Jadi kita harus mempersiapkan diri untuk kondisi terburuk sehingga jika ini berkepanjangan sambil berdoa semoga semua cepat selesai. Tapi jangan dibalik. Jangan pikiran kita semalam tenang aja lah, kita bertahan sampai Desember. Habis Desember kita balik lagi ke normal. No, tidak akan balik ke normal. New normal nanti adalah gabungan dari normal dulu dengan kondisi sekarang. Tidak akan balik kepada kondisi awal seperti dulu orang ke kampus 100%. Ya. Virtual classroom ilmunya harus dikuasai. Edutainment harus dikuasai. Cara mengajar yang menyenangkan, yang membuat orang-orang terhibur sehingga orang tergila-gila belajar. Konsep gamification mulai banyak dipergunakan. Karena tidak mungkin, karena konsep belajar jarak jauh ini kan membosankan. Tetapi kalau kita bisa membuat gamification di situ akan lebih menyenangkan. Dan cara mengevaluasi berhasil apa tidaknya harus online evaluation. Nah, inilah adalah contoh-contohnya. Pak, bisa nggak dijelaskan satu-satu? Wah, dijelaskan satu-satu butuh 4 semester. Tapi Anda bisa memahami ini dengan cara apa? Tadi Pak Suryadi sudah mengatakan. Buka saja Ekoji Channel. Like, share, subscribe. Nah, itu aja. Karena 4-4-nya sudah dibahas secara tuntas di Ekoji Channel. Jadi subscribe, like, share, bunyikan loncengnya. Nah, itu kira-kira kurang lebih seperti itu, ya. Nah, dari sini Anda akan terkaget-kaget kalau Anda tahu ada framework ICT framework untuk pendidik. Teachers ini artinya pendidik. Ya, Anda kalau tahu ini akan kaget. Ini sudah dikeluarkan tahun 2008. Karena mempersiapkan dosen abad 21. Bapak Ibu sekalian, 3 yang di atas, kalau Anda bisa baca ya, itu kan ada teknologi literasi, teknologi deepening, dan knowledge deepening, dan knowledge creation. Betul ya? Itu adalah 3 kompetensi yang harus bisa ditanamkan dosen kepada siswanya. Jadi yang atas itu bukan kompetensi dosen, tapi tugas dosen untuk menanamkan 3 kompetensi itu ke siswanya. Jadi tugas dosen abad 21 membuat siswanya itu literasi teknologinya tinggi. Gimana bisa kita tanamkan kalau dosennya sendiri gaptek? Nah, jadi tugas kita itu membuat anak-anak didik kita, mahasiswa kita, itu literasi teknologinya tinggi. Itu tugas kita loh. Kenapa? Karena kalau literasi teknologi mereka tinggi, maka kedua, apapun bidang ilmu mereka,
mereka bisa menggunakan teknologi untuk memperdalam bidang ilmu mereka. Kalau orang informatika belajar informatika, orang arsitektur belajar arsitektur, orang seni belajar seni, orang bahasa belajar bahasa lebih mendalam secara mandiri. Itu namanya knowledge deepening. Nah, kalau dia belajar secara mandiri, harapannya dia bisa menciptakan hal-hal baru yang namanya knowledge creation. Inilah yang dimaksud dengan Mas Menteri. Anak-anak kita harus bisa menciptakan sesuatu untuk paling tidak memenuhi kebutuhan rakyat masyarakat Indonesia. Bisa menciptakan ilmu, bisa menciptakan produk, bisa menciptakan jasa, bisa menciptakan metodologi, bisa menciptakan cara, bisa menciptakan resep, dan lain sebagainya. Nah, jadi tugas kita membuat agar siswa kita itu bisa menggunakan teknologi untuk memperdalam bidang studinya sehingga dia menjadi seorang pencipta, di mana ciptaannya bisa bermanfaat bagi manusia sekitarnya. Itu tugas dosen. Dan supaya dosen bisa menghasilkan itu, maka dia punya 6 kompetensi yang harus dia kuasai yang sebelah kiri itu. Dosen harus tahu apa fungsi dan peran IT dalam pendidikan. Dosen harus tahu cara mengembangkan kurikulum dan mengaksesnya. Dosen harus memiliki ilmu pedagogi. Sekarang berapa dosen yang belum pernah belajar pedagogi langsung diceburin suruh ngajar, pokoknya S2. Dosen harus tahu cara menggunakan ICT. Dosen harus tahu cara mengorganisasikan dan mengadministrasikan proses pembelajaran. Dan yang terakhir, dosen harus punya cara untuk dari hari ke hari, dari masa ke masa, selalu meningkatkan kapabilitas dirinya, belajar. Nah, itulah yang sebelah kiri itu tantangan. Ini sudah tahun 2008 perkenalannya, ini udah 12 tahun. Ya, ini adalah yang dibuat UNESCO untuk para pendidik di seluruh dunia dan berbagai negara berlomba-lomba mewujudkannya. Begitu teman-teman sekalian ya. Oleh karena itu di kampus, tanamkan di kampus Anda semangat teknopreneur. Apa itu semangat teknopreneur? Berani mencoba, tidak takut salah. Sebaliknya yayasan memperbolehkan mereka untuk salah. Gak apa-apa. Ya. Lebih banyak berbuat ketimbang berpikir. Kebanyakan rapat terus. Kebanyakan alasan terus. Diskusi terus. Jalanin aja. Ini kenapa? Belajar dari anak-anak sekarang. Technopreneur itu kan jagonya anak-anak sekarang yang bikin startup itu ya. Mereka lebih banyak berbuat ketimbang berpikir. Tidak peduli jatuh berapa kali. Yang penting setiap kali jatuh bisa bangun. Nah, itu istilahnya. Yang penting berapa kali Anda bisa bangun. Bukan berapa kali jatuh. Kita harus kreatif dan inovatif dalam bekerja. Berpikir positif. Jauhkan a priori. Karena kalau a priori itu yang kita bawa selalu energi negatif. Kalau energi negatif kita berpikir nggak mungkin. Kalau kita berpikir nggak mungkin, benar-benar kejadiannya nggak terjadi. Tapi kalau kita bilang, kita pasti bisa, maka tidak ada yang mustahil. Bekerja habis-habisan tanpa lelah. Lincah dan tangkas dalam berpikir. Belajar dari kesalahan secara cepat. Jangan lama-lama menangisi kesalahan. Gitu ya. Istilah anak sekarang apa? Move on, gitu kan. Ya. Lihat ke belakang, belajar cepat, move on. Tidak perlu lama-lama ditangisi. Tidak ada batasan yang bisa menghentikan kreativitas kita. Itulah kampus zaman sekarang. Ya, tanamkan jiwa itu ke dosen-dosen, ke siswa-siswa kita, ke manajemen, ke pimpinan. Inilah yang akan membuat kampus bisa maju secara cepat. Semangat ini saya ambil dari semangat anak-anak muda sekarang yang berhasil membuat berbagai jenis bisnis terobosan dalam kehidupan mereka. Amin. Ya, dikit lagi. Nah, susahnya begini katanya. Kalau mau bikin pendidikan atau kampus berkualitas, kan dulu kita tahu ya, kalau kampus berkualitas itu ya kalau programnya berkualitas, kalau kurikulumnya berkualitas, kalau dosennya berkualitas, kalau proses belajarnya berkualitas, kalau kontennya berkualitas. Nah, terus ada yang bilang begini, tatap muka aja susah Pak berkualitas. Apalagi sekarang, begitu kan, banyak bilang begitu kan. Nah, jadi saya kadang-kadang saya suka balik begini.
Ada dosen yang datang ke saya begini, Pak, ngajar di kelas aja susah banget. Atau begini, saya ngajar di kelas aja anak-anak nggak nangkep yang saya ajarin. Apalagi belajar tanpa ketemu. Saya bilang begini ke dosennya, jangan-jangan karena ketemu dengan Bapak di kelas tiap hari, dia jadi nggak bisa. Saya bilang gitu. Jangan-jangan begitu dia ketemu internet, oh dia lebih aktif. Dia lebih berani. Kenapa? Sudah terjadi. Silakan tanya dengan dosen-dosen yang sering melakukan telekonferensi. Anak-anak itu lebih kritis, lebih banyak bertanya ketika telekonferensi. Ketika seminar, ketika di kelas, siapa yang mau bertanya? Nggak ada yang berani angkat tangan. Tapi ketika telekonferensi, semuanya rebutan bertanya. Apalagi kalau gurunya bilang, yang bertanya dapat nilai. Udah, kuliah belum selesai, udah pada nanya istilahnya. Nah, hal-hal semacam itu kelihatan, ya. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, dalam kondisi normal saja sulit, apalagi pendidikan. Nah, yang dilakukan adalah di sini. Dalam setiap krisis pasti ada banyak peluang dan kesempatan. Disinilah yang membedakan siapa jadi leaders, siapa jadi followers. Kampus-kampus, sekolah-sekolah yang masih menunggu juknis, menunggu juklak dari pemerintah, nunggu bantuan dari pemerintah, nunggu ditolong orang lain, itu siap-siap cuma jadi followers. Tapi mereka yang berani membuat keputusan, berani maju duluan, terlepas dari segala keterbatasannya, itu nanti new normal akan menjadi leaders. Percaya saya. Dan ini akan keluar banyak mutiara-mutiara kecil timbul karena mereka bisa berhasil. Bukankah orang tua kita, kakek nenek kita itu orang-orang yang tough, orang-orang yang hebat. Kenapa? Karena mereka tumbuh di era krisis. Kakek nenek kita itu dikejar-kejar Belanda, Bapak Ibu sekalian. Anaknya 7, anaknya 9, tapi semuanya jadi orang. Karena mereka berhasil survive dalam kondisi krisis. Jadi kalau kita benar melaksanakannya, maka mahasiswa kita akan menjadi orang-orang yang tough. Menjadi orang-orang yang tangguh. Kalau kita berhasil melewati masa krisis dengan baik, maka dosen-dosen kita akan menjadi dosen-dosen yang hebat. Dosen-dosen yang tangguh. Nah, inilah pertaruhan kita di masa krisis. Bagaimana kita menjadi leaders, bukan menjadi followers. Konten belajar, cara mengajar, topik bahasan, proses belajar, budaya belajar, citra kampus, sekarang ada di tangan dosen. Kenapa? Karena semuanya berpencar. Boleh nggak kalau saya tanya, jawab jujur ya. Berapa persen bahan kuliah yang diajarkan di kampus yang tidak dapat ditemukan di internet? Ayo jujur, Pak Suryadi jujur, ayo. Berapa persen bahan yang Anda ajarin yang nggak ada di internet? Berapa persen Pak Suryadi? Ya, Prof. Ada semua di internet, Prof. Ada semua di internet. Waduh. Berarti kampus kita melakukan penipuan publik katanya. Kita mengambil uang dari orang tua untuk sesuatu yang di internet dapat gratis. Kita harus berubah peran dosennya. Kita harus bikin tugas yang jawabannya tidak ada di internet. Kita harus bikin suasana belajar di kelas yang membuat mereka tidak bisa copy paste karena di internet tidak ada. Ya. Jadi copy paste itu saya boleh sharing mungkin sama ini ya, teman-teman ya. Copy paste itu kita kan ributnya masalah copy paste itu kan masalah apa? Masalah plagiarisme gitu ya. Dosen ngasih soal, anak-anak copy paste. Sebenarnya saya tidak ingin melihat dari sisi plagiarisme. Saya ingin melihat dari sisi rasionalitas anak-anak. Dosen saya ngasih tugas yang jawabannya udah ada di internet. Masa saya suruh ngarang jawaban lain? Gak rasional bagi saya. Tahu maksudnya, Pak? Jadi dia sebenarnya bukan masalah copy paste. Kalau saya suruh bikin frase kata-kata baru, padahal jawabannya udah ada di internet, saya masukin aja yang di internet situ. Saya bilang, Pak, jawabannya udah ada dari si ini. Itu kan nggak melawan hak cipta. Saya ngasih tahu yang jawab siapa. Tapi bagi anak-anak itu menjadi tidak rasional. Sama kayak begini. Ada guru SD, kelas 6, baru liburan, anak-anak datang ke kelas. Terus gurunya bilang begini, anak-anak, kita hari ini hari pertama masuk setelah liburan panjang. Ayo masing-masing maju ke depan, 3 menit ceritakan liburannya ngapain aja.
Terus ada satu anak protes, Bu, ngapain maju ke depan satu-satu, buang waktu, Bu. Ibu following kita aja di media sosial, kan Ibu tahu nanti kita ngapain aja liburan. Itu yang ada di rasionalitas anak-anak, Bapak Ibu sekalian. Dia mengharapkan sesuatu yang tidak ada ketika dia sendiri mencarinya. Disitulah tantangan-tantangan dosen. Nah, di situ nanti saya akan kasih contoh. Jadi gimana cara membuat tugas yang jawabannya nggak ada di internet? Pak Suryadi, Ya, Prof. mau saya kasih contoh nggak? Mau, Boleh, Prof. Nah, Bu Marwah mau saya kasih contoh. Mau, Ya, Prof. Ya, bagus, Prof. Oke. 3 ya. Misalnya Bu Marwah, Pak Arafah, sama Pak Suryadi nih. Salah satu dari siswa saya ya. Saya mulai Pak Arafah. Pak Arafah, kasih tahu saya nama 3 pahlawan zaman Belanda, Pak Arafah. Pangeran Diponegoro, Siapa lagi? Cut Nyak-din, Siapa lagi? Jenderal Sudirman, Terima kasih. Pak Suryadi, versi Bapak 3 orang. Siapa? Sultan Hasanuddin. Siapa lagi? Hamengkubuwono. Siapa lagi? ke-9. Diponegoro. Diponegoro, terima kasih. Ya. Mau ditanya Bu Marwah langsung hilang saya lihat nih. Bu Marwah kemana nih? Waduh, ya udah. Sekarang, oke. Ada lagi 1 orang yang mau. Pak Bu Nana Arafah itu. sudah. Siapa? Bu Nana itu bisa. Bu Nana, Bu Nana. Ya, Prof. Ayo sebutin 3 pahlawan Belanda. Zaman Belanda. Karena saya perempuan, tentu saya nomor 1 ingat Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini, apa lagi? Ibu Dewi Sartika. Dewi Sartika, apa lagi? Ya, karena saya dari Sulawesi Selatan, tentunya saya ingat Sultan Hasanuddin. Prof. Oke. Nggak apa-apa. 3-3-nya nggak ada yang sama ya. 1 sama nggak apa-apa. Tapi 3-3 nggak ada yang sama ya. Oke. Tadi saya sudah nanya ke Pak Arafah, Bu Nana, sama Pak Suryadi ya. Oke. Saya kasih waktu 2 minggu. Tahu nggak soalnya apa? Saya kasih waktu 2 minggu. Tolong kasih tahu saya. Dari 3 pahlawan yang Anda pilih itu, siapa yang paling merepotkan Belanda? Jenderal Sudirman, Mana jawabannya mana? Lihat, saya pengen tahu jawabannya. Data, 2 minggu saya kasih waktu. Kira-kira ada nggak jawabannya di internet yang membandingkan 3 itu? Oh ya, nggak ada. Nggak Prof. ada. jadi waktunya 2 minggu ya, Prof. Waktunya 2 minggu. Jadi 2 minggu Kira-kira- kemudian Prof ngisi lagi ya? Kira-kira kalau anak-anak dikasih soal gitu 2 minggu dia ngapain? Pertama, Nyari di dia internet. cari di internet nggak ada Cari 3 internet. itu. Orang milih sendiri tadi. Ya, ya. Ngapain dia biasanya Pak pertama? Nyari internet. Ya apa? Dia minimum baca kan? Iya, Baca berapa kisah minimum? 3. Banyak 3 kan? kisah. Minimal Saya nggak 3. suruh baca loh, tapi dia tiba-tiba baca. Emang kalau udah baca bisa jawab? Insya Allah Belum. bisa. Belum bisa. Dia Oleh harus info dulu, Prof. Dia imajinasi dulu, ya enggak? Iya dong, baca itu kan berimajinasi, kayak apa? Benar, Terus benar, kalau Prof. saya tanya, merepotkan Belanda itu artinya apa? Kalau Anda jadi Belanda, dia nggak merepotkan jika apa? Ya, agak kelimpungan menghadapi katakanlah. Oke, kelimpungan. Apalagi? Hmm, Kalau Bapak Stres jadi Belanda. Belanda, ya, Stres. dianggap ya? Ya, Stres kenapa? Belandanya. Ya, Stres kenapa Belandanya. stres? Kenapa stres? Karena sering ditipu sama yang berjuang tadi. Nah, sering ditipu. Ya, mau ditangkap nggak bisa, gitu kan? ya, Terus sering bunuhin tentara Belanda. ya, Dikejar bertahun-tahun nggak ketangkep. Kan itu merepotkan ya. ya, 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 ya. Itu berarti mereka akan mengkomparasi semua itu kan, Pak? Iya, benar. Datanya belum tentu ada. Dia akan nyari sampai datanya ada. Nanti kalau sudah dia komparasi, habis itu dia presentasi di kelas. Nanti dia akan dengerin versi orang lain yang beda. Bu Nana tadi ada Hasanuddin, Pak Suryadi Hasanuddin. Nah, dua-duanya ternyata beda. Silakan berdebat nanti. Iya, Nah, betul-betul, Prof. itu maksudnya tugas yang jawabannya nggak ada di internet. Iya. Tapi kalau tugas kita bilang, bikin ringkasan riwayat hidup Pangeran Sultan Hasanuddin. Ketawa anak-anak. Dia tulis riwayat hidup Sultan Hasanuddin. Ada ribuan yang udah jadi Microsoft Word-nya. Mereka tidak berpikir, Bapak Ibu sekalian. Nah, saya nggak peduli siapa yang merepotkan Belanda. Itu bukan urusan saya, bukan urusan Belanda juga, gitu kan ya. Tetapi untuk menjawab itu, mereka membaca,
mereka berimajinasi, mereka mencari data, mereka mengkomparasi, mereka kemudian mempresentasikan, mereka mendengarkan pendapat orang lain, mereka berdiskusi, mereka berdebat. Itu ilmu hidup yang dibutuhkan. Pelajaran sejarahnya cuman jembatan. Kita kan ngajarin sejarah ke anak-anak bukan semua jadi ahli sejarah. Benar kan Bu Nana ya? Benar, Prof. Benar. Tapi supaya mereka tahu mereka tinggal di negara mana, mereka lahir di negara mana, mereka harus bagaimana terhadap negaranya. Itu caranya belajar sejarah. Agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Itu maksudnya belajar sejarah. Bukan semua ahli sejarah. Benar. Paling semua lupa kan peperangan, yang ingat cuma peperangan di Ponegoro aja kan, paling gitu aja. Karena gampang dihafalnya gitu. Ya sama. Jadi topik bahasan segala itu mahasiswa bisa memperkaya sendiri. Nah ya, jadi teman-teman sekalian, para dosen, semua konten sudah ada di dunia cyber. Dan jangan kecil hati ketika yang di dunia cyber neranginnya lebih menarik daripada kita. Tetapi tugas kita memfasilitasi, mengcoach agar siswa-siswa didik kita bisa mencapai kompetensi maksimumnya sesuai dengan bakatnya masing-masing. Itu tugas kita. Melalui topik bahasan mata ajar yang kita ajarkan. Makanya tadi kan UNESCO bilang, dalam kondisi sekarang, cara memperdalam ilmu atau knowledge deepening itu bisa tercapai kalau Anda mengajarkan mereka IT yang benar. Bukan lagi dosennya yang memperdalamnya bersama dia. Siswa sekarang harus lebih pintar dari dosennya. Dosen itu berhasil kalau siswanya lebih pintar dari dia. Itu namanya dosen yang berhasil. Ya, jadi dosen itu mestinya tertawa-tawa senyum seneng kalau siswanya berhasil. Tapi masih ada dosen yang seneng kalau siswanya nangis begitu di skripsi gitu kan. Bangga jadi dosen. Nah, sekarang harus sudah bertobat harus itu. Biarkan itu dosen masa lalu kita semua ya Bu Nana ya. Iya, Prof. Apa itu, Prof? Anak saya nanya ke saya. Bapak dulu gurunya waktu SMP SMA gimana gitu kan? Saya bilang, kalau guru saya ngajar kamu sekarang, semua udah dilaporkan Komnas HAM, saya bilang gitu. Orang kuku panjang aja diapain dulu Bu Marwah? Jadi pukul, Prof. Pukul, pakai apa mukulnya? Mistar. Pakai mistar yang kayu 1 meteran tuh ya? Iya, Prof. Kalau ribut di kelas, minimum dilempar kapur, maksimum dilempar apa? Menghapus. Iya, benar. Menghapus tuh, korban-korbannya jawab semua tuh Pak Ilham tuh. Dulu Prof, kalau habis liburan kita disuruh bersihkan ruangan, ngepel semuanya. Itu bayangin. Kalau sekarang kayak begitu, orang sekarang disentil aja tangannya masuk YouTube, besok pengacara datang. Iya kan? Iya, betul Prof. Jadi sekarang itu kondisi kita jauh lebih sulit sebagai dosen maupun guru. Kita nggak bisa menyentuh mereka, nggak boleh marahin mereka, nggak boleh ada fisik dengan mereka, tapi harus membuat mereka pintar. Nah, oleh karena itu kita harus menjadi orang yang sabar. Orang yang sabar disayang Tuhan masuk surga. Itu urutannya kalau jadi dosen. Gitu. Betul, Prof. Oke, yang terakhir ini slide-nya. Pelajarilah ilmu-ilmu ini. Pelajari ilmu mengenai flip classroom, edutainment, gamification, collaborative learning, problem-based learning, online evaluation, seamless learning, dan AR dan VR untuk pembelajaran. Ini adalah yang akan dipakai dalam new normal. Semuanya tidak membutuhkan uang banyak, semuanya tidak membutuhkan teknologi banyak. Yang dibutuhkan cuma mindset. Yang dibutuhkan cuma kemauan untuk melakukannya. Ya, perguruan-perguruan tinggi sekarang, ingat nggak Bu Marwah? Dulu 20 tahun saya bilang, ayo kampus-kampus sharing mata kuliah. Nggak ada yang percaya. Sekarang Mas Menteri, sekarang Mas Menteri bilang apa tuh? Harus sharing. Terlambat. 20 tahun yang lalu, Prof, sudah disampaikan bahwa bisa belanja by telepon. Saya nggak percaya, Prof, waktu itu. Ya, itu. Sekarang semua by handphone, Prof. Ibu juga bisa ngirim pisang epek lewat IT kalau tahu caranya. Oh ya? Oh bisa.
Caranya telepon perwakilan Makassar di Jakarta, kirim lewat Gojek, nyampe rumah. Bisa. Iya. Wah, perlu dicoba itu, Prof. Nah, Pisang Belanda, Prof. pisang Belanda itu. Prof. Bisa Belanda lain ya. Ingat, Prof, Iya. pisang Belanda. Katanya ikan di Jakarta itu tidak enak dibandingkan ikan di Makassar. Siap. Kan di Jakarta, Prof, sudah mati 9 kali baru kita makan. Iya, 11 kali ya udah mati, makanya nggak enak. Oke. Nah, jadi sekarang e-learning itu bukan lagi sekedar metode pembelajaran, tapi jalan untuk menawarkan akses ke pendidikan berkualitas. Sekarang pendidikan formal sudah nggak bisa jalan sendiri. Pendidikan formal, informal, non-formal sudah konvergensi. Pelatihan-pelatihan itu kan non-formal ya Bu ya. Betul. Ya kan? YouTube segala belajar sendiri itu kan informal. Betul. Ini sudah jadi satu. Bilang sama siswa-siswa Anda, yang diperoleh di kampus hanya sebagian kecil dari ilmu yang tersedia di luar perguruan tinggi. Kampus itu cuma ngasih 5%, 95% ada di luar sana. Siswa harus tahu itu, jangan dibalik gitu istilahnya. Tapi 5% di kampus isinya adalah suhu-suhu yang bisa membuat Anda jago silat, gitu ceritanya. Betul. Mereka adalah coach-coach, mereka adalah pelatih-pelatih, gitu kan ya. Nah, Ya, betul. nah, kemudian lulus nanti, lulusan dari Akba bukan lagi lulus sebagai fresh graduate, tapi harus lulus sebagai professional graduate. Wow. Karena mantap. ketika di kampus sudah melakukan banyak hal seperti itu. Iya. Nah, ini yang wajib. Ekoji Channel. Jangan lupa. Ekoji Channel. Iya, ada iklannya juga dong, ada iklannya dikit Ya. ya. Sudah Subscribe, like, ya, share. di subscribe. Ya, terima kasih. Bukan hanya untuk dosen, siswanya juga harus ada. Ya, Oke. karena ini saya udah link dengan add-on. Add-on adalah isinya doa. Jadi setiap kali ada siswa dari Bapak Ibu yang subscribe di saya, itu programmernya langsung jalan. Teng, Anda mendapat doa tambahan. Gitu ceritanya. Oh. Udah, terima kasih Pak Suryadi. Itu sharing saya Ya, Prof. pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat memasuki new normal. Terima kasih. Oke. Oke, terima kasih Prof. Pemaparan materinya sangat menarik sekali Prof. Apa yang sudah disampaikan tadi Prof dari pertama sampai akhir. Banyak hal yang perlu kita ubah dengan memasuki new normal ini. Apalagi tadi kan ada framework dari UNESCO itu mungkin bisa jadi acuan buat teman-teman guru untuk bisa menciptakan cara mengajar yang lebih baik. Ya, selanjutnya Prof kita masuk ke sesi tanya jawab Prof, diskusi. Ya. Jadi mudah-mudahan banyak teman-teman kita sudah mempersiapkan pertanyaannya. Jadi metode yang pertama, saya persilahkan Prof untuk yang mau bertanya bisa menggunakan fitur raise hand. Nah, kemudian mengaktifkan mikrofonnya. Atau kalau yang lain bisa melalui chat dan live YouTube juga bisa. Ya, rekan-rekan peserta mungkin ada yang ingin bertanya, silahkan. Rohayati, Pak. Fitur raise hand. Ya, Rohayati, silakan, Bu. Pak Suryadi. Ya, silakan Bu. Ya, terima kasih. Selamat datang di Makassar, Prof. Eko. Terima kasih Bu Rohayati. Masih ingat saya, Prof? Insya Allah masih ingat. Videonya tidak kelihatan, lupa. Ya, Oh, Ibu Rohayati, apa kabar? Iya. baik, Prof. Sangat menarik, Prof. Ini masalah bagaimana kita strategi menghadapi karakteristik mahasiswa yang berbeda, Prof. Oke. Jadi begini, di era teknologi sekarang ini kita melihat ada mahasiswa yang cepat dalam belajar, motivasinya kuat, Ya. tapi ada juga yang mungkin agak lambat. Ya. Nah, dalam proses belajar mengajar ini, dosen harus bisa mempetakan semua kemampuan mahasiswa itu, Ya. dan ada kemungkinan ada mahasiswa yang ketika kita memberikan tugas, misalnya waktunya seminggu, itu mereka bisa kerjakan hanya dalam waktu 1 hari. Iya. Ya. Nah, Hebat ya.
Iya, hebat. Jadi ada memang mahasiswa yang seperti itu, Prof. Ya. Menurut pengalaman kami ya, mengajar. Jadi sebagai dosen ini kita harus berpikir kreatif, menciptakan strategi-strategi yang lebih inovatif. Ya. Karena bisa saja ada mahasiswa yang tidak perlu menunggu sampai 14 kali pertemuan atau 15 kali pertemuan. Mereka sudah bisa menyelesaikan menyelesaikan materi dengan tetap mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Ya. Nah, kira-kira bagaimana strateginya ini, Prof, untuk apakah kemungkinan kita bisa memberikan materi, walaupun misalnya begini, ini mahasiswa ini kan cepat. Ya. Jadi mestinya saya sebagai dosen saya harus memberikan materi baru lagi karena mereka bisa menyelesaikan materi sebelumnya dengan cepat. Tetapi ada juga yang lama. Nah, yang menjadi masalah kita di sekarang adalah kita harus menunggu pertemuan keberapa materi ini harus saya sampaikan kepada mahasiswa ini, pada semua mahasiswa. Sementara ada memang yang harus cepat kita berikan. Nah, ini kira-kira gimana strateginya ini, Prof? Oke. Ini kita bicara praktis sama konsep, Bu Rohayati ya. Saya mau tanya, Bapak Ibu sekalian tuh banyak yang ini. Banyak orang terkagum-kagum di luar negeri itu banyak orang anak usia 17 tahun PhD-nya udah 3 atau 4. Dan itu biasa, Bu. Bayangin ya, usia 17, usia 19 itu PhD-nya udah 3, udah 4. Kan pertanyaan kita begini, Bu Rohayati. Pertanyaan kita, dulu SD-nya kayak apa? SMP-nya kayak apa? Betul ya, Bu Rohayati ya? Iya. Betul ya? Nah, di luar negeri itu ada suatu mekanisme begini, Bu. Kalau saya punya anak yang kecepatannya luar biasa, begitu Bu Rohayati ya. Jadi misalnya begini nih. Ada satu anak masuk ke kampus ibu, gitu ya. Terus dia datang nih, senat dia datengin begini. Bu Rohayati, para anggota senat, semua yang mau diajarin saya sudah bisa. Tolong uji saya, tes saya. Gitu ya? Terus ibu tes semua. Tidak hanya capaian pembelajarannya, Bu. Lebih dari capaian pembelajarannya, ibu tes. Dan dia bisa semua. Kesimpulan ibu apa secara normatif? Ya, sudah bisa lulus. Dia sudah bisa lulus. Makanya di luar negeri seperti itu, Bu. Jadi dia bukannya harus 6 tahun, 3 tahun. Tidak. Seseorang kalau memang itu SMA-nya dia jago, dia bisa ngadep board of SMA. Jadi ada semacam mekanismenya. Dia tantang misalnya, atau orang tuanya menantang. Tolong uji saya. Uji terhadap apa? Uji terhadap semua capaian pembelajaran kelulusan. Dan itu serius, masalah serius. Kampus membuat suatu board, kemudian diuji dia itu. Nah, ternyata bisa semua. Itu istilahnya di sana di wave, Bu. Di wave itu artinya apa? Dia tidak perlu harus mengikuti itu. Betul, Bu ya? Nah, di Indonesia itu boleh, Bu. Cuman, ada cuman, Bu. Bolehnya itu di awal. Di akhir. Bukan di tengah-tengah, bukan di akhir. Itu yang namanya RPL. Rekonisi pembelajaran lampau. Tahu Bu Marwah ya? Jadi misalnya begini. Saya masuk Akba nih misalnya. Terus di situ ada mata belajar bahasa Inggris. Ya Bu Marwah ya? Ada bahasa Inggris. Betul. Ya betul, Prof. Itu di semester 1 kan? Iya. Saya ini hidup 20 tahun di Amerika, Bu Marwah. Masa saya suruh ngambil Inggris, bener nggak? Betul. Saya datang ke kampus, saya bilang, bisa nggak Inggrisnya saya nggak usah ikut? Ya? Demikian juga orang yang jago programmer, dia sebelum masuk udah bisa program. Tapi mau diajarin pemrograman dasar. Boleh nggak itu saya di wave istilahnya? Nah, cuman kadang-kadang kampus nggak mau wave itu. Kenapa? Nanti nggak dapat uang kuliahnya, kan begitu? Prof. Aturannya adalah uang kuliahnya tetap. Cuman dia tidak perlu ikut perkuliahan. Kan untung juga dia. Ketika dia tidak ikut perkuliahan, dia bisa belajar lebih cepat. Jadi pertanyaan Bu Rohayati tadi, praktisnya ada 2, Bu Rohayati. Praktek pertama adalah, ini yang paling pragmatis Bu Rohayati ya. Iya, Prof. Di kelas Ibu yang kayak gitu ada berapa orang? Ada sekitar 2, Prof. Ini kelas pekerja, ada berapa yang sudah kerja dan memang
Ya. luar biasa kemampuannya. Ya. Langsung angkat dia jadi asisten ibu. Itu nomor 1. Oh, Ya, ya, Jadi ya, ya, ya. asisten ya. ibu di dalam kelas. Ya. Tugas ibu menjadi ringan dan mereka juga seneng digituin, Bu. Nanti Ya. mereka lulus di kampusnya kasih khusus sertifikat SKPI bahwa selama di kampus dia sudah menjadi asisten dosen. Ya. That's why. Ya, Dan bukan ya, ya. sertifikat, tulisnya adalah surat penghargaan atau keterangan bahwa mereka sudah bekerja sebagai asisten dosen. Ya, Itu ya, menceritakan mereka adalah mahasiswa luar biasa. Oke. Ya. Sambil menjadi asisten dosen, Ibu bicara dengan pembimbing akademiknya, itu ya. Ya. Berikan anak ini kesempatan masuk ke kelas lain yang lebih atas. Ya. Gitu ya. Atau dibalik. Tanya sama anak itu, ini mata kuliah yang akan Anda ikuti kemudian itu ada nggak yang Anda udah bisa? Dulu ya. Ya. Nah, itu dia ikut UTS UAS-nya Bu Marwah. Ya, ya, Prof. Nilainya nanti disimpan belakangan, bukan sekarang. Oke, oke. Itulah inovasi-inovasi yang terjadi di kampus-kampus luar negeri. Jadi saya nabung nilai gitu. Ya, 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 ya. Nah, betul kan ya Bu ya? Ya. Nah, atau cara yang sekarang boleh adalah credit earning. Apa itu credit earning? Dia ini pintarnya karena belajar dia ini pintar desain karena belajar di training center tempat lain, Bu Rohayati. Iya, iya, Prof. Di mana training center itu capaian pembelajarannya kurang lebih sama dengan yang di kelas dan dia udah selesai itu. Nah, sertifikatnya itu bisa ditukar dengan SKS, Bu Marwah. Syaratnya 1. Apa? Oke, oke. Syaratnya Pak Askar dan Senat menyepakati aturannya. Iya. Itu Oke, Senat oke, perguruan tinggi yang membuat panduannya. Mana yang boleh kreditnya diakui, mana yang tidak. Jadi siswa kita Oke, itu oke. boleh nggak tamat 2 tahun? Boleh tamat 2 tahun. Tapi wisudanya setelah 3,5 tahun. Gitu loh Mas Askar. Ya, luar biasa. Ya, 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 ya. Tahu maksudnya Ya, Mas ya, Askar ya. ya? Nah, Ya, ya. jadi jangan dibalik. Alah, bisa nggak bisa kan minimum nggak boleh lebih dari 3 tahun, nggak boleh lebih dari 3,5 tahun. Dipanjang-panjangin, habis waktu dia. Ya, ya, ya. Asal peraturan yang dibuat oleh Pak Askar, yang dibuat oleh Bu Marwah, dibuat oleh teman-teman itu ada panduannya dan bisa dipertanggungjawabkan di depan ban, bisa dipertanggungjawabkan di depan Kopertis, dan prinsip-prinsipnya itu sahih menurut ilmu pendidikan gitu. Ya. Ya, 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 ya. Jadi itu boleh. Orang sekarang 50% aja boleh ngapa-ngapain kan Bu Marwah ya? Betul, Di Prof. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 itu sudah ada kredit transfer, e-learning, kredit earning, udah ada semua. Cuman mungkin karena nunggu pandemi baru berani gitu. Nah, jadi sekarang makanya saya katakan momentum ini adalah momentum besar. Di mana siapa tahu justru kampus-kampus Anda akan menjadi panutan bagi yang lain. Yang penting siswa kita langsung bisa diserap pasar, kan itu intinya, biar mereka bisa hidup, ya kan? Di kampus itu adalah jalan cara seperti itu. Kalau 2 tahun dia udah selesai semua, tapi baru boleh 3,5 tahun, 3,5 tahun baru bisa wisuda, masih ada 1,5 tahun. Dia bisa menjadi sumbangan besar bagi kampusnya untuk jadi asisten, untuk menjadi di laboratorium, untuk menciptakan kegiatan-kegiatan baru. Wah, itu banyak sekali manfaatnya. Jadi begitu, Bu. Jadi saya begitu lihat orang pinter, saya senang, Bu, berarti langsung tugas saya menjadi ringan karena saya punya asisten. Nah, iya. Paling dia minta uang kuota, Bu, untuk PJJ, Bu. Iya kan? Karena dia yang ganti gitu. Dan mereka bangga loh, Bu. Di kelas dibilang, teman-teman, saya punya 2 asisten, teman-teman. Dan saya rasa juga teman-temannya tahu kan, pasti ada yang lebih jago dari yang lain kan. Iya, betul. Sama kayak di keluarga lah. Di keluarga itu kalau anaknya 9 gimana cara didiknya? Ya kita didik yang sulung aja kan, nanti yang sulung bantuin adik-adiknya kan. Nah, yang pintar itu kan seperti anak sulung aja bagi kita, ya. Oh, tadi ada masalah perubahan mindset. Ini saya lupa nih. Kalau nggak salah sahabat saya akan memberikan mengenai perubahan mindset ya Bu Marwah ya. Oke, Prof. Sahabat saya tuh Mas Winoto, jangan lupa tanggal 28. Wah, katanya. Iya, Prof. Change management untuk merubah mindset. Nah, mindset. mindset. Itu yang paling susah dirubah mindset nih, kepala kita nih paling sulit istilahnya.
Betul, Ya. betul, Prof. Ya. Karena kalau Ya. mindset Ya. dirubah, maka perilaku jadi berubah juga ceritanya. Betul. Iya, jadi bukan masalah uang, bukan masalah teknologi, bukan masalah mindset. Masalah Iya. uang atau teknologi bisa kita selesaikan dengan cara sharing, dengan cara kerjasama. Gitu. Iya. Tapi kalau mindset itu susah dari dalam mindset itu ya. Betul, Gitu Bu Prof. Rohayati. Iya, Prof. Makasih pertanyaannya. Luar biasa, Prof. Inspirasinya untuk kami di STIMIK Akbar. Mudah-mudahan Teman-teman bermanfaat. kita di STIMIK Akbar lebih Iya. kreatif lagi untuk menciptakan Mantap. Amin. strategi dan inovasi dalam pembelajaran yang lebih menarik dan kreatif. Iya. Luar biasa, Intinya Prof. begini, Terima Bu. kasih Bu. banyak. Khususnya Ya, Prof. untuk Pak Askar ya. Ada aturannya Iya, Prof. sederhana, Pak Askar. Ya, Prof. Semua diperbolehkan kecuali yang dilarang. Cuman itu Pak Askar. Sama boleh kecuali yang dilarang. Pikirnya begitu. Betul. Peraturan tuh pikirnya gitu. Semua diperbolehkan kecuali yang dilarang. Jangan dilarang. mikirnya. Iya, jangan mikirnya semua dilarang kecuali yang diperbolehkan. Dikit itu jadinya nanti. Semua diperbolehkan kecuali yang dilarang. Inovasi kita jadi Oke. ya. Baik, Prof. Terima kasih banyak sekali lagi. Sukses, tetap sukses, Prof. Mantap. Salam Terima kasih, Ibu, Bu salam Rohayati. sama Ibu Lisa di rumah, Prof. Iya, Sudah dia lama lagi- tidak. Lagi Iya. belanja di supermarket ya. Iya, iya. Terima kasih. Dia Terima bilang kasih, sama Pak. saya katanya kerjanya kayak begini aja lah, nggak usah kemana-mana, lebih enak begini tiap hari di rumah Iya. katanya. Iya. Iya. Setelah Iya. Makasih Pak Terima Suryadi, kasih. moderator. Ya. Sama-sama. Ya, Prof. Ya, Bu. Ya, selanjutnya masih ada dari rekan-rekan peserta yang ingin bertanya. Bisa menggunakan fitur raise hand, kemudian mengaktifkan mikrofonnya. Atau bisa melalui chat yang sudah disiapkan melalui Zoom dan live YouTube. Masih ada yang ingin bertanya? tadi ada chat saya lihat itu. Ya, di chat baca aja, di chat mungkin malu-malu, kalau di Chat. chat banyak. Ya, dari rekan-rekan dosen mungkin ada yang ingin disampaikan. Kalau pertanyaannya di chat, Materinya- jawabannya juga di chat. Materinya sangat menarik. Oh ya, saya Apalagi kirim terkait- kemana ini materinya? Saya kirim kemana ya? Ke Padita saya, Prof, sebentar di. Oke. Saya yang Ibu punya Ratnawati. Bu Marwah, saya kirim ke Bu Marwah ya. Oke, Prof. Apanya bahannya supaya teman-teman bisa dibagikan Iya, Prof. ya. Bahannya tadi di mana dia? Silakan Pak Udin yang mau bertanya tadi, Pak Udin. Boleh Prof, bertanya. mungkin bisa, Oh, iya. Prof. Silakan. Asal Bapak, jangan susah-susah ya, Pak. Ya, Kamarudin. Ya, silakan Pak. Pak. Ada yang ditanyakan? Pak Rafa. Oh ya, siap Bu. Baik, terima kasih atas waktunya. Gimana Sama-sama. kabar Prof? Baik, Pak Rafa. Gimana kabar? Makin muda aja. Kayaknya perlu main bola sodok lagi di rumahnya Prof ini. Oh ya Prof, tadi dijelaskan tadi jadi ada 4 hal yang konsep besar yang perlu dipelajari tadi itu diantaranya virtual classroom, edutainment, gamification, dan online evaluation. Kalau Ya. yang pertama dan yang terakhir ini saya kira nggak jadi masalah problem di dosen-dosen ini. Ya. Ini mungkin yang kedua ini Prof, yang edutainment sama gamification. Gamification, ya. Ya, ini mungkin perlu ada sedikit pencerahan Prof. Makasih. Oke, makasih Pak Rafa. Tolong dijawab pertanyaan saya ya. Jangan susah Prof. Kenapa anak-anak kita tergila-gila main game sampai berjam-jam betah? Ya. Kenapa kira-kira? Dia senang dengan permainan yang ada di situ Prof. Ya kenapa? Ada edutainment-nya, Pak. Ya apa yang membuat dia senang tuh apa? Menarik. Ada Ya, tantangannya. satu, menarik, ada challenge-nya, apalagi? Ada rewardnya. Ada reward-nya, apalagi? Ada sesuatu yang menantang di situ Prof. Ada suatu yang menantang, bagus. Apalagi? Warna. Penuh dengan warna, apalagi? Ada Main level-level dengan teman. permainan yang dia bisa ikuti. Ada level-level permainan, apalagi? Ada tokoh-tokoh karakter. Ada tokoh-tokoh karakter, apalagi? Suaranya keren, Prof. Ini kayaknya semua pemain game ya? Wah, kacau. Jadi, Ada ketahuan kayaknya nih, Prof. yang Anda katakan itu ada ilmunya, benar semua.
elemen-elemen itulah yang membuat anak-anak tergila-gila ketagihan main game. Jadi kemudian dalam dunia pendidikan itu ada istilah gamification. Apa itu? Gimana caranya elemen-elemen game itu kita bawa ke dalam kelas. Ya. Contoh, nih ya contoh Pak Arafah. Ya Pak, ya Prof, siap. Saya tanya jawab ya. Ya siap Prof. 2 tambah 3 berapa? 2 tambah 3, 5 Prof. Hebat Pak Arafah, saya bangga sama Pak Arafah nih ya. Berikutnya ya, 7 kurang 1. 6. Pak Arafah ini orang paling pintar yang pernah saya kenal. Bagaimana kalau 7 tambah 8 kurang 3? 7 tambah 8, 15 kurang 3, 12. Nah, 12. Hebat. Nah, sekarang 4 kali 6, Pak Arafah. 32. 4 kali 6. 24. 24. Wis, Pak Arafah. Satu lagi Pak Arafah. 9 bagi 3. 3. Saya rasa Pak Arafah ini orang paling pintar di Makassar ya. Nah, sekarang saya tanya lagi, 2 pangkat 3. 2 pangkat 3. 2 pangkat 3. Ya, 8. 8. Akar 7. Akar 7. Ya, 9. akar 7. Akar. Bukan pangkat, akar. Kau sudah di sini. Akar dari 7. Nah, mulai lama kan jawabnya kan ya? Iya. Tetapi awalnya saya kasih yang mudah dulu kan? Ya kan? Coba Ya. berapa kali saya memuji Pak Arafah tadi? Nah, jadi ilmu game itu terapkan di kelas. Ngasih soal tuh level 1 dulu yang semua bisa satu kelas. Iya. Biar semua happy, ya enggak? Iya. Ya kan? Jadi kalau ngajarin itu begitu. Nanti udah bisa satu kelas, bikin soal lagi. Satu kelas masih bisa jawab. Kan Bapak Ibu kalau main game kan level 1 bisa semua kan? Iya. Nah, nanti mulai level 17, 18, mulai pakai usaha dikit. Tapi udah seneng. Nah, sekarang bayangin kalau masuk kelas saya bilang, Pak Arafah, akar 7 berapa? Gak bisa jawab Pak Arafah. Yang bisa jawab cuma 2 orang. Akhirnya apa? Yang lain gak semangat satu kelas. Wah, ini kelasnya terlalu sulit, bukan untuk saya. Iya. Bayangin Bapak main game, nembak pesawat aja, udah kena pesawatnya nggak mati-mati. Apa yang ada di kepala kita kan? Ini game susah, nggak jelas. Nggak mau main lagi. Ilmu pembelajaran tuh begitu. Buatlah sesuatu yang peserta didik merasa nyaman. Wah, saya bisa pelajaran ini. Wah, saya mampu pelajaran ini. Gitu, pelan-pelan, lama-lama makin sulit. Iya. Banyak kita yang begitu awalnya untuk memperlihatkan kita ini pinter, kita langsung kasih yang soal yang susah. Akhirnya satu kelas nggak bisa jawab, udah mulai hari pertama dia udah benci tuh sama mata kuliahnya itu. 1. Yang kedua, game itu ibu level 1 lewat, dipuji sama gamenya ya. Ibu Marwah hebat sekali, Anda lewat level 1. You are the best thing of my life. Wah, senang. Yes. Level 2 lewat. Bu Marwah baru saja menyelamatkan dunia. Wah, GR, ya kan? Ya betul. Jangankan anak-anak, orang tua tuh dipuji tuh senangnya minta ampun. Saya tanya dosen-dosen, seberapa sering Anda memuji mahasiswa Anda untuk melakukan hal yang kecil? Iya. Kita kasih soal, papan tulis. Ayo kamu kerjain papan tulis. Bisa. Wah, hebat. Cuman kamu ngerjain 5 menit. Saya segede kamu dulu 2 menit. Udah selesai deh. Tamat ya. Wah, saya nih orang bodoh. Saya nggak bisa apa-apa. Nah, itu elemen game. Elemen game itu penuh dengan pujian. Dan orang senang dipuji. Kita kasih pujian itu. Kemudian ada tokoh ya, Bu Marwah ya. Ciptakan tokoh-tokoh. Jangan bolak-balik ngasih soal isinya Budi, Amir, Dewi, itu aja namanya istilahnya kan. Ya. Kasihlah tokoh misalnya. Maka misalnya apa? Hari ini tokoh DC tokoh Marvel ada 7 orang. Ya, Hulk siapa lagi tuh 7 orang kan? Nah, Marvel 7 orang. 7 orang ini berhadapan dengan DC Comics 3 orang. Nah, kalau masing-masing berhadapan dengan 1 orang. Kira-kira satu tokoh itu harus ngelawan berapa orang? Itu kan
menceritakan masalah pembagian kan, Bu? Iya. Ya, ada 9 jagoan, 27 musuh. Satu orang berantem sama berapa orang ya? Anak-anak lebih ngerti gitu. Iya. Tapi anak sekarang dibayangin, ambillah apa namanya kue zaman kita dulu kecil, nggak ngerti deh kue apa tuh ya gitu ya. Ada yang bilang ambillah kerupuk dibagi 7, dibagi 2 aja susah, kerupuk dibagi 7 gimana caranya gitu kan ya. Nah, karena kita kasih contohnya nggak kontekstual bagi mereka. Ingat, pusat belajar adalah anak-anak. Jadi kita harus menggunakan kacamata peserta didik, bukan kacamata pendidik. Pakailah kacamata peserta didik. Dalam membuat contoh, pakailah contoh zamannya pendidik. Zamannya peserta didik. Di sekitar dia apa, pakailah yang ada di sekitarnya. Gitu. Masih ada tuh yang ngasih soal ini. Diambil satu suatu ketika seorang guru membawa 12 botol green spot. Nggak ada yang tahu green spot itu apa. Itu cuma ada di zaman saya. Minuman namanya green spot. Atau Fanta. Fanta mungkin masih ada sekarang ya. Tapi anak sekarang harus bilang apa? Diambillah 12 kopi Starbucks. Baru tahu dia kan. Ambillah 8 jenis hamburger. Nah, baru ngerti dia. Nah, game itu seperti itu. Gambar-gambar itu dia senang karena gambar-gambar menceritakan dunianya dia. Nah, dia mengatakan game ada challenge. Iya, makin lama makin sulit. Dan yang penting ada tujuannya. Kadang kita belajar tuh nggak tahu tujuannya apa. Game itu kan tujuannya jelas. Kalau nggak menang berantem, mencari harta karun, petualangan sampai mendapatkan putri. Nah, itu kan sudah jelas. Jadi dia ngarep banget supaya sampai ke yang satu itu. Ada lagi cara membuat anak-anak semangat. Ya, apa itu? Pak Rafah. Ya. Ngajar apa Pak Rafah di kampus? Saya jaringan komputer, Prof. Nah, ini coba ya, eksperimen saya punya ya. Ya. Gini. Di hari pertama, Anda bilang gini ke mahasiswa Anda. Ini hari pertama perkuliahan. Anda semua di hari pertama ini saya kasih nilai A semua. Kira-kira kayak apa mahasiswa itu? Iya. Senang langsung. Gembira kan? Gembira. Semua dapat nilai A hari ini. Terus kan pada nanya, lah terus kita ngapain pertemuan berikutnya gitu kan? Iya. Nah, Pak Raf bilang, di pertemuan berikutnya akan saya kasih tahu Anda cara mempertahankan nilai A. Iya. Betul nggak? Dibandingkan dengan, awas ya, Anda baru dapat A. Kalau 50% UTS dapat A, 50% UAS, 25% ini, 20% ini. Kehadiran sekian. Kehadiran sekian. Waduh, ngeliatnya udah capek. Jadi ibarat bisnis, modalnya dikasih di depan Pak Rafa, ya nggak? Iya. Kasih tahu ke mereka, semua dikasih A. Kalau saya absen bagaimana? Aduh, A itu kan 100. Kamu absen sekali berkurang 2, jadi tinggal 98 gitu. Iya. Kalau tugasnya nggak dikurangin, aduh tugas itu kurangnya 15 gitu. Saya yakin akan berbeda. Karena mereka mempertahankan nilai A itu berbeda dengan meraih nilai A gitu istilahnya. Kadang-kadang meraih nilai A bagi anak-anak yang nggak pernah dapat A itu bagi dia mustahil itu. Betul. Ya kan? Tapi orang yang tiba-tiba nggak pernah dapat A, tiba-tiba dikasih A, itu motivasinya naik. Saya ingin buktikan bahwa saya bisa mempertahankan nilai A. Begitu. Betul. Itu cara-cara sederhana yang biasa saya pakai, Pak. Itu istilahnya. Untuk bisa melakukan itu. Demikian Pak Rafa, contoh-contohnya ya, pakai game ya. Jadi bukan gamenya yang dibawa ke kelas, Pak. Tapi elemen gamenya yang membuat anak-anak ketagihan dibawa ke dalam kelas. Gitu. Betul. Iya. Begitu. Oke, Terima kasih, Prof. Ya, lanjut Prof. Ini ada pertanyaan Prof dari Romario. Boleh bertanya, Prof? Ya, silakan. Ini saudara Romario Pereira. Ya. Dari Brasil. Mahasiswa kayaknya ini. Mahasiswa kok kayak. Oh, mana Pak Romario? Silakan. Ya, mahasiswa Pak saya. Romario di mana? Silakan diaktifkan mikrofonnya, saudara Romario. Oh, ini Prof, yang mana penting materi, tugas atau praktek? Kalaupun penting semua, maka jika ada salah satunya tidak terwujud, akankah ada kegagalan atau tidak? Yang
Yang penting adalah kompetensi. Ya. Kompetensi adalah kemampuan melakukan sesuatu dengan baik. Jadi misalnya saya bisa membuat program sederhana dengan menggunakan PHP. Itu kompetensi. Ya. Untuk bisa menguasai kompetensi, pasti Anda harus dibekali dengan pengetahuan, Anda harus dibekali dengan skill, Anda harus dibekali dengan sikap. Karena baik itu artinya sikap. Ya, Jadi itu semua bukan satu-satu, tapi kompetensi. Jadi jangan salah. Kalau kita belajar teori, kita belajar praktek, terus kita belajar sikap, otomatis kompeten. Tidak. Itu semua adalah jadi satu. Saya baru bisa kompeten apabila saya punya pengetahuan dan saya bisa melakukan sesuatu itu dengan baik. Iya. Nah, saya tidak peduli Anda caranya diajarkan lewat praktek semua, Anda diajarkan lewat lewat teori semua, itu adalah jalan untuk bisa mencapai kompetensi. Iya. Nah, itu karena beda-beda kompetensi itu. Ada yang kompetensinya syarat akan praktek. Misalnya, seorang filsuf, kompetensinya apa Bu Marwah? Prakteknya apa filsuf itu? Betul. Ahli filsafat prakteknya apa? Prakteknya adalah meditasi di bawah pohon beringin. Ya. Dia bercakap-cakap dengan dirinya sendiri. Itu filsafat. Ya kan? Banyak merenung. Nah, itu beda. Nah, itu praktek atau bukan? Nah, beda-beda. Jadi tergantung kompetensinya apa. Ada kompetensi yang didominasi syarat dengan skill, ada kompetensi yang syarat dengan kemampuan berpikir, ada yang kemampuan melakukan, ada yang kompetensi karena sikap dan lain sebagainya. Iya. Jadi yang penting adalah itu. Bagaimana meramunya sehingga kompetensinya tercapai. Karena nanti waktu Anda lulus, waktu menawar kerjaan, udah nggak ditanya lagi Pak, lulusan mana, sarjana apa. Tanya berikutnya adalah, kamu bisa apa? Ya. Kamu bisa ngerjain apa? Kamu bisa bikin apa? Nah, kalau saya bilang, oh saya bisa bikin masalah Pak, ya nggak mungkin diterima kerja itu istilahnya. Kerja kok bikin masalah, gitu. Ya, oke Romario. Yang penting adalah kompetensi. Semua yang Anda katakan tadi itu adalah komponen untuk mencapai kompetensi. Sama kayak gini. Yang penting nasi goreng apa? Garamnya, nasinya, atau lauknya? Rasanya. Nah, yang penting rasanya enak, kan begitu. Iya. Yang penting rasanya enak. Mau nasinya sedikit, mau garamnya sedikit, komponennya campur-campur, yang penting nasi gorengnya enak. Nah, ramunya nanti itu urusan di dapur. Gitu. Siap. Baik, Prof. Saya beri kesempatan satu kali lagi untuk penanya terakhir. Jika ada yang ingin bertanya, boleh menggunakan fitur raise hand atau melalui chat Zoom dan live YouTube. Apa masih ada Bapak Ibu peserta yang ingin bertanya terkait materi dari Prof. Eko? Pak Akbar tadi. Bertanya itu tidak harus. Takut ditanya-tanya kayaknya nih, Prof. Orang Bu Marwah aja yang mau ditanya ngilang tadi. Enggak hafal nama-nama itu ya menghilang. Di chat ada yang bertanya atas nama Saudara Ahmad Alwijaya. Oke. Ya, silakan Pak, diaktifkan mic-nya. Silakan Pak Ahmad. Halo, Pak Ahmad. Kalau nggak ada, dibaca aja yang di chat, Pak. Atau di chat saja, Pak Ahmad. Ya. Termute kayaknya dia. Ya, Ahmad Alwijaya, silakan diaktifkan mikrofonnya. Halo. Ya, ini Prof, ada pertanyaan dari Saudara Ahmad Alwi di chat. Bagaimana Bagaimana mengatasi
kendala yang terjadi saat ini karena kurangnya jaringan di daerah saya, Prof. Wah, ini infrastruktur, Prof, yang ditanyakan. Dibalik. Kalau jaringannya jelek, strategi belajarnya gimana gitu. Ya. Jangan dibalik, jangan dibalik. Saya baru bisa ngajar begini apabila semuanya begini, tidak. Dalam teknologi pendidikan harus dilihat karakteristik peserta didik dan lingkungan sekitarnya. Ya, ketika saya tidak punya jaringan bagus, maka strategi ngajarnya seperti apa? Nah, itu dibalik. Jadi mungkin misalnya apa? Misalnya materi belajarnya itu dipindahin ke flash disk dulu, offline jadinya ya Bu Marwa ya. Ya, betul. Offline dikirim lewat pos. Yang penting ada semangat untuk memberikan itu begitu. Nggak bisa lagi kayak begini mati-mati semua ya kan? Iya. Dan jangan terlalu sering. Jangan main frekuensi, main amplitudo. Nah, amplitudo itu jarang tetapi kualitasnya tinggi. Kalau infrastrukturnya bagus bisa frekuensinya tinggi gitu. Tapi kalau yang jauh-jauh ya beberapa kali saja kasih tugasnya. Tetapi offline mungkin. Masa kita kalah sama zamannya UT cuman pakai PT Pos. Ya kan? Iya, betul. Di tempat saya itu Gojek masih jalan kok, Grab masih jalan. Jadi kemarin itu ada, walaupun di Jakarta ya, ada yang tinggal di Bekasi dan lain sebagainya itu yang lambat sekali. Akhirnya saya kirim CD-ROM, Bu. Marwah, CD-ROM tuh. Atau flash disk kan. CD-ROM sekitar 3 ribuan, flash disk yang 40 ribuan dapat. Akhirnya saya kirim itu untuk mereka. Jadi mereka offline belajarnya. Ya, kita pakai segala cara. Jadi kita lakukan assessment dulu, baru memberikan itu. Baru menentukan strateginya. Jangan dibalik. Ya, jadi kita itu ngajar PJJ tidak berada dalam ruang hampa. Berpikir bahwa semuanya ada, tidak. Justru kita lihat dulu kondisinya seperti apa. Kayak waktu saya ngajar itu ya, saya ngajar cara menulis dengan WA. Tatap muka pun tidak, hanya WA. Itu dalam 1 jam itu saya mengirimkan 375 kalimat. Iya. Jadi 1 kalimat saya kasih nomor, Bu Marwah. Selamat pagi teman-teman, itu nomor 1. Terus nomor 2 adalah hari ini saya akan sharing mengenai cara menulis, nomor 2. Udah kayak ayat-ayat kitab suci jadi 1, 2, 3, 4. Iya. Nanti mereka nanya begitu, Pak Eko saya pengen tanya mengenai kalimat nomor 7 sampai 10 begitu. Terus kita browsing lihat 7 sampai 10 itu apa gitu. Iya. Tapi dari awal kita sudah tahu bahwa environment belajarnya cuma WA-WAan pakai teks. Nah, jadi ya saya mempersiapkannya seperti itu. Gitu. Oke. Ya, jadi luar biasa. Strategi kita di situ. Nanti kalau mau tahu dalam berbagai hal kita ketemu lagi lah kapan ya. Oke, Prof. Karena itu kalau masalah PJJ itu gini, kalau masalah kendala-kendala tadi seperti tadi, itu masalah jam terbang, Bu. Masalah jam terbang. Makin lama jam terbangnya makin cepat. Atau kadang-kadang tidak salahnya kita bertanya juga ke siswanya. Kan tempat Anda nih agak ini koneksinya buruk gitu ya. Menurut Anda gimana? Nggak ada masalah. Ya, seorang dosen bertanya kepada siswanya untuk mencari penyelesaian bersama khusus untuk dia, nggak ada masalah ya kan? Nah, itu kan mungkin dia yang bisa kasih ide. Gini aja Pak, gimana kalau ngirimnya ke teman saya, kebetulan satu kos-kosan, dia punya internet lebih cepat, nah kan bisa. Ya kan, saya kirimnya lewat temannya atau bagaimana. Banyak jalan menuju Roma. Betul. Ya. Oke. Waktunya kayaknya. Baik Prof. Thank you ya. Ya. Materinya sangat bermanfaat sekali, Prof. Menarik kita ikuti tadi. Jadi inilah akhir dari sesi materi kita pada hari ini. Jadi ada beberapa hal yang kita bisa dapatkan dari materi dari Prof. Eko, di mana masa pandemi COVID-19 ini memang memaksa kita untuk membuat semacam pembelajaran mandiri. Jadi disinilah kita sebagai seorang guru atau dosen dituntut untuk survive. Karena memang seperti yang disampaikan tadi Prof, bahwa DNA seorang guru itu adalah harus survive di tengah kondisi seperti saat ini, Prof. Ya. Makanya pemerintah juga mendukung dengan sebuah metode pembelajaran yang sifatnya bebas, seperti yang dicanangkan oleh Mas Menteri, yaitu Merdeka Belajar, Prof. Jadi ini sejalan semua dengan arah dari pemerintah juga. Ya. Jadi, yang menjajah kita mindset kita sendiri kok, Pak. Ya, betul Prof. Kan merdeka tadi kan, merdeka dari penjajahan. Apa penjajahan? Mindset kita sendiri yang jajah. Iya. Jadi satu contoh metode yang bisa kita manfaatkan adalah blended learning, di mana sisa cara kita sebagai seorang pendidik untuk bisa meramu blended itu menjadi apa? Bisa memanfaatkan virtual classroom, edutainment,
kemudian gamification atau online evaluation. Nah, inilah peran kita sebagai seorang pengajar untuk bisa menciptakan ekosistem pembelajaran daring di era new normal seperti saat ini. Nah, untuk lebih banyak mendapatkan ilmu-ilmu seperti itu, ya bisa dengan mensubscribe channel Prof Eko di Ekoji channel Prof. Jadi bisa dengan mensubscribe supaya update selalu informasi dari Prof. Ya, demikian materi dari Prof Eko. Terima kasih atas pemaparan materinya. Saya kembalikan kepada host. Silakan. Oke, terima kasih Pak Moderator, Pak Adi. Demikian pemaparan materi dari Prof Eko. Materinya luar biasa, Prof. Terima kasih. Semoga kita semua lebih bersemangat dalam membangun ekosistem pembelajaran daring dalam menyambut new normal. Terima kasih sekali lagi, Prof. Ya, makasih. Terima kasih semuanya ya. Ya, terima kasih, Prof. Terima kasih. Iya, Prof. Sampai ketemu ya, Prof ya. Ya. Ketemu di Makassar, Prof. Iya. Iya, Prof. Segera. Kalau Segera pandai sudah normal lewat. saya menuju sana ya. Iya. Bye Ya, bye. Bapak peserta. Ada foto bersama mungkin. Sebelumnya Prof izin. foto. Prof, Oke, ada foto-foto. bersama, Prof. Jadi silakan foto, Bapak foto. peserta bisa mengaktifkan videonya agar panitia dapat mengambil gambarnya. 1, 2, 3. Ayo Bapak Ibu. Senyum. 1, 2, Senyum. 3. Ada Pak Cucut. Sudah? Sip. Sudah panitia. Kasih banyak, Prof. Terima kasih Terima ya kasih semua. banyak Prof. Terima Ya. kasih untuk Bapak Ibu peserta. Salam semuanya. Paskar, makasih Paskar. Bu Marwa. Yes, Prof. Iya, Prof. Makasih ya. Terima Banyak, Prof. kasih. Ya. Bu Nana, makasih Bu Nana pertanyaannya. Banyak, Prof. Salam sehat semuanya. Ya, amin, Oke. Prof. Ya. Terima kasih. Saya mewakili P3M STIMIK Akba dan panitia webinar mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu peserta. Informasi selanjutnya, pelatihan penulisan buku ajar ber-ISBN dalam upaya meningkatkan profesionalisme dosen akan menjadi tema kita di webinar seri 6 selanjutnya. Jadi sampai jumpa kepada Bapak Ibu peserta di webinar seri 6 berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, saya juga live Pak ya. Ya, Pak Cucut. Nana. Ye, Mas. Terima kasih Bapak Ibu Ya, peserta. Prof. Ya. Ya. Mana Bu Nana ini? Bu Ratnawati. Bu Ratna. Ya, Ibu. Baik, Bapak Ibu. Tidak. Terima kasih. Masih ada peserta ya, Bu, yang Masih banyak, Bu. Ada 88. ada ya. Izin live dulu, Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya pakai 2. Bu Ati. Iya, Pak. Iya, ada waktu tak sebentar untuk pertemuan dengan Direktur Pembelajaran dan